Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana para penganut iblis bertempur satu sama lain dan pasukan prefektur Brusher melakukan pembersihan kepada para penganut iblis dan penjahat yang menjarah. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Tidak ada seorang pun di kediaman klan Zhao yang terjerumus ke dalam jalan setan setelah Chen Ping'an membunuh tuan muda berpakaian putih. Meskipun Liu Gaoxin terus muntah, dia masih tidak mau mundur ke kantor prefektur yang damai. Sebaliknya, dia bersikeras mengikuti seniman bela diri bermarga Dou untuk memburu sisa-sisa rakyat jelata yang terjerumus ke dalam jalan setan. Ketika mereka tiba di gudang kayu bakar, pintunya tertutup rapat. Seniman bela diri itu mengerutkan kening dan menendang pintu hingga terbuka, hanya untuk melihat seorang anak laki-laki kecil berusia 8 atau 9 tahun. Ada tumpukan kayu bakar di belakangnya. Minggir! Mereka yang terjerumus ke dalam jalan setan tidak dapat diselamatkan, perintah seniman bela diri itu dengan tenang. Anak laki-laki kecil itu mengerutkan bibirnya dan menggelengkan kepalanya dengan kuat. Ada ekspresi dingin dan acuh tak acuh di wajah seniman bela diri itu saat dia melangkah mendekat dan meletakkan tangannya di kepala anak laki-laki itu. Dengan ayunan lengannya, anak laki-laki itu terlempar ke belakang hingga menabrak dinding. Sang seniman bela diri kemudian menggunakan pedangnya untuk mendorong dua ikat kayu bakar ke samping, menampakkan seorang gadis kecil kurus dengan kulit kuning pucat. Dia diikat erat oleh tali, dan darah terus mengalir dari salah satu matanya. Sementara itu, mata lainnya tidak rusak dan sama seperti orang normal. Bibirnya juga pucat dan gemetar. Sang seniman bela diri mengangkat pedangnya dan hendak menebas. Namun, bocah lelaki itu bangkit dengan susah payah dan meraih parang. Ia kemudian menyerbu dan berdiri di depan gadis kecil itu, berteriak dengan gigi terkatup, "Aku akan membunuhmu jika kau berani menyakitinya." Ia secara mengejutkan menggunakan dialek resmi benua itu. Benar saja, klan Zhao adalah klan terbesar dan terkuat di prefektur Brusher. Bahkan seorang pelayan muda di kediaman mereka fasih dalam dialek resmi benua itu. Sang seniman bela diri mencibir dan meludah, "Bocah bodoh, tahukah kau bahwa kebaikanmu yang bodoh itu dapat mengakibatkan kematian ratusan orang?" Bocah lelaki itu kurus dan pakaiannya tipis, tetapi ada tekad yang tak tergoyahkan di matanya saat ia berteriak, "Aku tidak peduli. Aku akan melindungi Luan-Luan." Sang seniman bela diri menendang bocah lelaki yang memegang parang itu ke samping dan dengan kejam mengayunkan pedangnya ke arah gadis kecil yang menyedihkan itu. Lonceng perak berdenting, dan pedang yang menghancurkan banyak bunga emas tiba-tiba melayang. Serangan pedang seniman bela diri itu terhenti. Namun, masih meninggalkan luka sepanjang 1 inci di dahi gadis kecil itu. Sang seniman bela diri tidak marah dengan ini, dan dia hanya berbalik untuk melihat gadis muda itu. "Liu Gaoxin, apakah kamu bisa menyelamatkannya?" tanyanya. Orang lain mungkin tidak tahu tentang implikasi serius dari jatuh ke jalan setan, tetapi apakah kamu tidak menyadari hal ini sebagai pemurni Qi yang sukses? Apakah kamu akan secara pribadi membunuh gadis kecil ini ketika keadaan mencapai keadaan tanpa harapan? Wajah Liu Gaoxin seputih kain, dan dia menjawab dengan bibir gemetar, "Aku tidak tega melihatnya mati." Seniman bela diri yang memegang pedang itu mengejek dan berkata, "Mungkin aku membunuh orang-orang setan itu terlalu cepat ketika kita bertarung di depan kediaman klan Zhao? Mungkin nyonya muda Liu tidak melihat mereka memakan daging dan darah orang-orang tak berdosa lainnya." Bocah lelaki itu berdiri dengan sangat susah payah lagi, dan dia tidak lagi mampu memegang parang dengan benar karena rasa sakit yang menyiksa mengalir melalui tubuhnya. Parang itu bergetar lemah di tangannya. Dia menatap seniman bela diri itu dan menjerit, "Bajingan, kenapa kau tidak membunuhku dulu jika kau begitu mampu? Apakah aku perlu kemampuan untuk membunuhmu?" Seniman bela diri itu mencibir. Dia baru saja akan mengayunkan pedangnya ke bawah lagi. Tepi mata Liu Gaoxin memerah saat dia menoleh. Dia tidak tahan untuk melihatnya. "Tunggu," seseorang tiba-tiba berkata dari luar gudang. Seniman bela diri yang punggungnya menghadap pintu berpikir sejenak. Ia dengan terkejut menyarungkan pedangnya, lalu berbalik dan menangkupkan tinjunya ke arah orang itu. Ia tersenyum dan berkata, "Karena kau bersedia bertanggung jawab, wahai Dewa Abadi yang terhormat, aku akan menyerahkan masalah ini padamu." Ternyata, Chen Ping'an-lah yang baru saja kembali ke kediaman klan Zhao. Ia mengangguk kepada seniman bela diri itu sebagai tanda terima kasih. Ia kemudian dengan cepat berjalan ke dalam gudang kayu bakar dan berjongkok di depan gadis kecil itu. Ia mendapati bahwa gadis itu tampaknya menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan aura iblis di dalam tubuhnya. Terlebih lagi, meskipun darah merembes dari matanya dan rasa sakit yang menyayat hati merobek tubuhnya, ia tetap menggigit bibirnya dan menolak untuk bersuara sedikit pun. Ia berusaha sekuat tenaga untuk membuka matanya yang tidak terpengaruh yang dipenuhi dengan ekspresi memohon. Jika seseorang bisa hidup, siapa yang akan rela mati? Hal ini terutama berlaku untuk anak-anak kecil. Chen Ping'an menatap gadis kecil yang tak kenal menyerah itu dan menepuk kepalanya dengan lembut. "Jangan takut, oke? Tidak apa-apa menangis jika sakit. Semuanya akan baik-baik saja," hiburnya dengan suara lembut. Gadis kecil itu mendongak,
dan dia menatap anak laki-laki muda yang tersenyum dengan wajah kecilnya yang setengah basah oleh darah. Dia langsung menangis. Terlepas dari seberapa besar atau kecilnya kesedihan itu, ada beberapa perasaan duka yang hanya bisa dipahami jika mereka mengalaminya sendiri. Jika tidak, bahkan kata-kata dan niat baik dari orang luar mungkin tidak cukup untuk benar-benar menghibur seseorang. Chen Ping'an membantu gadis kecil itu melepaskan tali yang melilit tubuhnya. Dia berbalik dan berjongkok sebelum menatapnya dan berkata, "Sini, aku akan menggendongmu ke tempat yang aman dan meminta seseorang untuk menyelamatkanmu." Setelah dua tangan kecil dan sedingin es mencengkeram bahunya, Chen Ping'an menoleh ke anak laki-laki kecil yang memegang parang dan bertanya sambil tersenyum, "Bisakah kamu mengikat kami dengan beberapa tali? Aku khawatir aku tidak akan bisa menjaganya jika aku menemui masalah lain di jalan. Namun, kamu harus cepat. Bisakah kamu melakukan ini?" "Aku bisa." Anak laki-laki kecil itu melemparkan parang ke samping dan dengan kasar menyeka air matanya. Dia kemudian bergegas berlari ke Chen Ping'an dan gadis kecil itu dan dengan cekatan mengikat mereka bersama-sama menggunakan tali. Chen Ping'an perlahan berdiri dan berkata kepada Liu Gaoxin dan seniman bela diri itu, "Saya akan membawa gadis kecil ini ke kantor prefektur terlebih dahulu. Perawatannya tidak bisa ditunda lagi. Saya akan bertanya-tanya untuk melihat apakah ada yang bisa menyelamatkannya. Kalian berdua bawa anak laki-laki itu. Jika masih ada bahaya dan masalah di dalam kediaman klan Zhao, Liu Gaoxin, bisakah kalian membawanya keluar dari kediaman terlebih dahulu? Apakah ini tidak apa-apa?" Seniman bela diri itu tersenyum dan menjawab, "Ini hanya masalah kecil. Nona muda Liu bisa membawanya keluar terlebih dahulu. Saya bisa memeriksa kediaman klan Zhao sendiri." Chen Ping'an menoleh ke anak laki-laki itu dan berkata, "Hati-hati. Aku akan kembali untuk memberitahumu hasilnya, apapun hasilnya, oke?" Anak laki-laki itu mengangguk dengan penuh semangat sambil mengangkat tangannya untuk menyeka air mata dari wajahnya. Chen Ping'an berlari keluar dari gudang kayu bakar dengan gadis kecil yang sedingin es di punggungnya. Dia melompat ke dinding, dan dengan beberapa lompatan yang anggun, dia dengan cepat tiba di atas tembok tinggi yang mengelilingi kantor prefektur. Para pemanah tersembunyi mengenali Chen Ping'an sekarang, jadi mereka tidak menarik busur dan mengarahkan anak panah ke arahnya. Mereka membiarkannya masuk dengan bebas ke kantor prefektur dan menuju ke aula utama. Sementara itu, Liu Gaoxin menuntun anak laki-laki itu keluar dari kediaman klan Zhao. Anak laki-laki itu tampak sangat cemas dan gelisah ketika dia bertanya, "Kakak abadi, bisakah temanmu benar-benar menyelamatkan Luan Luan?" Ini adalah pertama kalinya seseorang menyebut Liu Gaoxin sebagai kakak abadi. Tentu saja, dia terkejut. Dia tersenyum dan menjawab, "Aku bukan kakak abadi. Tenang saja, nenek tua itu adalah nenek abadi sejati dari pegunungan. Kalau ada yang bisa menyelamatkannya, itu dia. Namun, kalau dia tidak berhasil menyelamatkannya, kamu juga tidak bisa menyalahkannya, mengerti?" Anak laki-laki kecil itu mengangguk sambil menangis. Liu Gaoxin menepuk kepalanya dan mendesah pelan. Chen Ping'an memasuki aula utama. Selain pengawas prefektur Liu, ada dua pemurni ki lain yang bertugas menjaga kantor prefektur. Salah satunya adalah seorang wanita tua dengan pedang panjang dan kantong kain di pinggangnya. Orang lainnya adalah seorang pria tua dengan kuas kaligrafi perak tergantung di pinggangnya. Dikatakan bahwa dia adalah seorang kultivator keliling dari dekat prefektur Blueshire. Dia berada di tingkat ketiga, dan dia tidak pernah bergabung dengan kekuatan abadi. Dia hanya mengandalkan kesempatan yang ditakdirkan dan kerja keras untuk mencapai levelnya saat ini. Mungkin pemurni ki di tingkat ketiga bahkan tidak berani bernapas terlalu keras saat berjalan di sekitar prefektur mata air naga di Kekaisaran Li Besar. Namun, basis kultivasi ini cukup bagi seorang kultivator untuk bertindak sesuka hati di provinsi dan prefektur negara-negara kecil. Chen Ping'an menjelaskan situasinya secara kasar kepada pengawas prefektur Liu dan dua pemurni ki. Dia telah melepaskan tali dan dengan hati-hati meletakkan gadis kecil itu di kursi. Apakah ada cara untuk menyelamatkan anak ini? Ada ekspresi tidak senang di wajah wanita tua itu. Melihat bahwa pengawas prefektur Liu tidak berbicara, dia juga tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, akan buruk baginya untuk menggantikan pendapat pengawas prefektur. Dia mendengus dingin dan tetap berdiri di tempat yang sama. Bahkan, dia menutup matanya untuk mengabaikan situasi tersebut. Namun, lelaki tua itu dengan cepat berjalan ke kursi dan berjongkok. Dia mengulurkan tangan untuk membuka mata gadis kecil yang berdarah itu, dan dia berkata dengan suara serius, "Gadis kecil ini memiliki bakat kultivasi yang baik. Dia memiliki sepasang mata yin yang bawaan, yang memungkinkannya untuk dengan mudah mengamati sirkulasi ki spiritual di dunia yang. Dia juga dapat dengan mudah melihat hantu dan entitas yin lainnya di malam hari. Awalnya, dia berkesempatan untuk menapaki jalan kultivasi. Namun, mutiara ini tertutup debu, dan dia tidak dapat menemukan penilai bakat yang baik. Karena itulah dia sekarang menderita tragedi seperti itu. Mata yinnya telah berubah menjadi tempat peristirahatan bagi aura iblis, dan itu dapat dilihat sebagai kuburan mini tanpa tanda yang bau busuk menyebar.
Bahkan pria muda yang kuat dengan energi yang melimpah akan meratap kesakitan jika mereka menderita tragedi seperti itu. Sungguh gadis kecil yang menyedihkan. Orang tua itu dengan hati-hati mengamati darah di sekitar tepi mata gadis kecil itu saat dia memeriksa denyut nadinya. Dia memiliki keinginan yang kuat untuk hidup, dan dia sangat membutuhkan pil dan obat-obatan mistis yang dipenuhi dengan energi yang saat ini. Tidak, bahkan pil bermutu tinggi semacam ini tidak akan dapat menghapus aura iblis yang terkonsentrasi di mata Yin-nya. Ini adalah situasi yang sulit, situasi yang sangat sulit. Saat ini aku hanya punya satu pil angin musim semi, dan pil penyembuh ini hanya akan membantunya mempertahankan vitalitasnya. Yang benar-benar dia butuhkan saat ini adalah jimat roh. Selain itu harus jimat roh bermutu tinggi yang dapat menarik energi spiritual dari mata yang ke mata Yin-nya. Hanya dengan keseimbangan Yin dan Yang, dan hanya dengan sedikit ketekunan dan keberuntungan, gadis kecil itu akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Namun, di mana kita akan menemukan jimat roh seperti itu? Saat lelaki tua itu berbicara, dia mengeluarkan sebuah kotak kayu mawar kecil dari lengan bajunya dan membukanya, memperlihatkan sebuah pil berwarna biru dengan aroma yang menyenangkan. Dia segera memberikannya kepada gadis kecil itu tanpa ragu-ragu. Chen Ping'an berjongkok di samping mereka, dan dia bertanya dengan pelan, "Senior tua, apakah jimat penerangan energi yang akan berfungsi?" Lelaki tua itu senang, tetapi dia segera tersenyum pahit dan berkata, "Tentu saja akan berfungsi. Bagaimana mungkin tidak? Ada puluhan ribu jenis jimat di dunia, dan jimat penerangan energi yang adalah jenis yang sangat bermutu tinggi. Itu adalah salah satu jimat roh terbaik untuk situasi saat ini, dan itu akan memiliki efek langsung setelah digunakan. Namun, apakah kamu benar-benar memilikinya? Yang asli dan bukan yang palsu? Kamu harus menyadari bahwa banyak pemurniki yang tamak di dunia memalsukan jenis jimat ini dan menjualnya seolah-olah asli. Mereka menggunakan jimat peminjaman yang sebagai gantinya, tetapi mereka menjualnya dengan harga lebih dari 100 kali lipat harga normal. Saya punya satu, jawab Chen Ping'an dengan suara serius. Dia kemudian berdiri dan berkata, "Saya akan segera kembali." Orang tua itu tidak merasa aneh dengan hal ini, dan dia hanya memperingatkan, "Anda harus cepat." Para pembudidaya tentu tidak akan memamerkan kekayaan mereka di depan orang luar. Pengawas prefektur Liu membungkuk dan mengamati keadaan menyedihkan gadis kecil itu. Namun, ia segera mengalihkan pandangannya dan berjalan ke meja untuk mempelajari peta geomansi. Wanita tua yang memegang pedang panjang di tangannya melirik sosok Chen Ping'an yang menghilang dan terkekeh. Chen Ping'an buru-buru menemukan koridor yang tenang dan berdiri membelakangi sebuah tiang. Ia duduk bersila, dan mengambil dua benda dari harta karun sakunya, ke-15. Benda itu adalah penusuk angin dan salju dan jimat kertas emas yang diberikan Li Xisheng kepadanya. Setelah bertarung dengan Ma Kuxuan di jalan, bertarung melawan hantu-hantu di pavilion Dewa Kota, dan menekan Dewa Kota Emas yang telah jatuh ke jalan setan, tubuh dan jiwa Chen Ping'an sudah mencapai batasnya. Seperti yang dipikirkan Liu Gaoxin, yang paling ia butuhkan saat ini adalah istirahat yang cukup. Ini seperti mendaki gunung. Setengah perjalanan pertama mungkin mudah dan santai, tetapi semakin tinggi seseorang mendaki, semakin sulit dan melelahkan jadinya. Pada akhirnya, bahkan melangkah satu langkah pun akan terasa seolah-olah seseorang mencoba memikul gunung di pundaknya. Chen Ping'an menarik napas dalam-dalam dan membungkuk. Pandangannya sedikit kabur saat ia memegang penusuk angin dan salju yang bertuliskan, menulis seolah dibantu oleh para dewa. Ia menggelengkan kepalanya pelan dan mengingat kembali saat ia masih magang di Tungku Naga di kota kelahirannya. Saat mencetak dan membakar tembikar, sangat penting untuk tidak membuat kesalahan, sekecil apapun. Ini karena satu kesalahan saja dapat mengubah porselen dari porselen kelas kekaisaran menjadi porselen kelas sampah. Chen Ping'an berusaha sekuat tenaga untuk menstabilkan napasnya. Ia kemudian mengandalkan napas seniman bela diri Qi sejati untuk mulai menggambar jimat. Qi dan aura pemurni Qi dapat terus-menerus berputar tanpa henti. Meskipun menggambar jimat juga mengharuskan seseorang untuk menyelesaikannya dalam satu napas Qi, ini masih jauh lebih mudah bagi pemurni Qi dibandingkan dengan seniman bela diri murni. Jembatan keabadian Chen Ping'an sudah hancur, jadi dia akan membutuhkan banyak tenaga dan upaya untuk menggambar jimat yang dipenuhi dengan roh. Tidak akan lebih mudah daripada melemparkan 21 pukulan berturut-turut menggunakan teknik gendang dewa. Saat menggambar jimat, seseorang tidak bisa terlalu cepat. Namun, seseorang juga tidak bisa terlalu lambat. Di koridor yang tenang di mana tidak ada orang lain, Chen Ping'an memegang penusuk angin dan salju di tangannya dan membungkuk untuk menggambar jimat dengan gerakan yang mantap. Namun, darah perlahan mengalir dari 7 lubang di wajahnya. Sebuah jimat iluminasi energi yang digambar pada jimat kertas emas. Selesai. Chen Ping'an menyeka darah dari wajahnya dan berlari cepat ke aula utama kantor prefektur dengan langkah gontai. Orang tua itu goyah saat menerima jimat dari Chen Ping'an, dan ada ekspresi tidak percaya di wajahnya. Energi spiritual dalam jimat itu begitu melimpah hingga tampak akan meledak keluar dari kertas emas.
Orang tua itu tampak sedikit tidak yakin, dan dia bertanya, kalau begitu aku akan menggunakannya. Oke. Gunakan. Chen Ping'an menjawab sambil mengangguk. Orang tua itu berjongkok dengan jimat iluminasi energi yang di antara jari-jarinya, dan dia dengan lembut memerintahkan, jimat, aktifkan. Jimat emas itu tetap diam dan tidak bergerak. Orang tua itu sangat malu, dan wajahnya memerah saat dia menyalurkan semua ki di tubuhnya. Aktifkan. Baru saat itulah jimat emas itu meraung hidup. Namun, benda itu tidak terbakar dan hancur menjadi debu, tetapi malah melepaskan bola besar cahaya spiritual keemasan. Pengawas prefektur Liu, yang tidak memahami implikasi sebenarnya dan sifat mistis dari hal ini, mendecak lidahnya karena heran. Sementara itu, mata wanita tua itu hampir melotot keluar dari kepalanya. Orang tua itu tidak berani ceroboh. Dia dengan paksa menyalurkan kinya lagi, dan dia mengangkat tangannya yang lain dan menyatukan jari telunjuk dan jari tengahnya. Menunjuk bola cahaya keemasan yang mengalir seperti air, dia melantunkan, pisahkan yin dan yang, gabungkan air dan api. Sebagian kecil cahaya keemasan melayang ke arah mata yin gadis kecil itu yang berdarah, sementara sebagian besar cahaya keemasan menyatu ke mata yangnya. Setelah beberapa saat, mereka dapat dengan jelas melihat seutas cahaya keemasan membentuk jembatan antara kedua mata gadis kecil itu. Cahaya keemasan itu kemudian perlahan mengalir dari mata kirinya ke mata kanannya. Gadis kecil itu menggigit bibirnya karena kesakitan, dan tangannya melilit erat sandaran tangan kursi. Tubuhnya yang kecil dan kurus itu kejang-kejang hebat, dan wajahnya juga berkerut kesakitan. Chen Ping'an dengan lembut meraih salah satu tangannya. Terlepas dari apakah dia bisa mendengarnya atau tidak, dia tetap menghiburnya dengan tenang, berkata, bertahanlah, kamu pasti akan hidup. Tetap hidup adalah hal yang paling penting. Percayalah pada dirimu sendiri, dan pahamilah bahwa semuanya akan mungkin terjadi selama kamu tetap hidup. Wanita tua itu tidak dapat menahan rasa ingin tahunya. Dia berjalan di belakang lelaki tua itu dan Chen Ping'an, dan dia melihat ke bawah dan dengan hati-hati mengamati benang cahaya keemasan yang mengalir di pangkal hidung gadis kecil itu. Wanita tua itu tersenyum dan berkata, tentu saja, kamu adalah seorang dewa pedang yang telah mencapai kesuksesan besar dalam kultivasi. Wajahnya dipenuhi kerutan, dan dia tampak setua mungkin. Namun, matanya anehnya tampak memesona seperti mata wanita cantik saat ini. Matanya dipenuhi dengan pesona yang memikat. Dia sudah mendeteksi perubahan mendadak dalam aura anak laki-laki itu. Namun, dia tertawa keras saat dia berlari menjauh, langsung melemparkan pedang panjangnya dalam prosesnya. Dia berhenti di ambang pintu dan melepaskan kantong kain dari pinggangnya. Mengangkat tangannya, dia berkata dengan suara manis, pedang muda abadi, apakah kamu merasa QMU mandek dan lamban? Hehe, jangan khawatir. Ini adalah Embracing Snow Barrier yang aku formulasikan khusus untukmu. Tidak berbau dan tidak berasa, dan mereka yang berada di bawah tingkat gerbang naga sangat rentan terhadapnya. Jadi jangan malu. Juga, itu hanya akan bertahan selama 7 atau 8 menit. Lautan QMU akan mandek, dan kamu tidak akan dapat memanipulasi QMU. Jiwamu juga akan membeku, dan kau tidak akan bisa lagi menggunakan pikiranmu untuk mengendalikan pedang terbangmu. Tentu saja, kau akan pulih dan menjadi pedang abadi yang mengesankan lagi setelah 7 atau 8 menit. Sebagai pemurni ki tingkat ketiga, lelaki tua itu berada puluhan ribu kilometer jauhnya dari mencapai tingkat gerbang naga dari 5 tingkat tengah. Jadi, ia juga telah dibuat tidak bisa bergerak oleh penghalang salju yang merangkul ini sejak lama. Wajahnya seputih kain, dan kepalanya langsung miring ke samping ketika wanita tua itu berlari mundur. Ia jatuh ke lantai, tak sadarkan diri. Untungnya, dia sudah selesai merawat gadis kecil itu. Kalau tidak, mereka berdua mungkin akan terbunuh bersama. Tentu saja, hasil ini karena wanita tua itu sangat berhati-hati. Sasarannya yang sebenarnya adalah anak laki-laki muda dengan sarung pedang kayu di punggungnya. Dia akan menggunakan kepala seorang pendekar pedang muda untuk ditukar dengan harta karun abadi tingkat hitam dari perbendaharaan kekaisaran. Harta karun itu ada dalam genggamannya. Wanita tua itu merobek topeng dari wajahnya. Itu sangat lengket, dan dia melemparkannya jauh-jauh, memperlihatkan penampilannya yang dewasa dan cantik. Tidak hanya itu, tubuhnya juga kembali normal dengan beberapa putaran. Dia ramping dan indah, dan dia tidak lain adalah wanita kalajengking, pemurni ki dari negara Elm kuno. Dia sangat ahli dalam menggunakan racun. Dia berbalik dan berkata sambil tersenyum, Saudara Dou, sekarang giliranmu. Tubuhku lemah, dan tidak sekuat milikmu. Sebagai pemimpin pagoda dari pagoda pembelian kasus, kamu akan mampu bertahan di sana bahkan jika kamu ditusuk sekali atau 2 kali oleh pedang terbang dari seorang pendekar pedang. Meskipun pendekar pedang itu sudah seperti orang biasa saat ini, siapa yang tahu apakah dia menyembunyikan kartu truf? Aku benar-benar tidak bisa menahan hal seperti itu. Grandmaster seni bela diri dengan nama keluarga Dou perlahan berjalan menuju pintu. Dia menatap anak muda yang berdiri, dan wajahnya tanpa ekspresi saat dia berkata, Chen Ping'an, aku minta maaf tentang ini.
Guru kekaisaran kami menginginkan kepalamu. Jika kita bertemu di dunia kultivasi, mungkin kita bisa menikmati minuman bersama. Namun, itu sudah mustahil sekarang. Kalian bertiga harus mati. Chen Ping'an mengerutkan bibirnya dan tetap diam saat dia menatap pria dan wanita yang berdiri di ambang pintu. Seolah-olah dia berkata, "Tadi, kamu mengatakan bahwa kultivator dari pegunungan tidak bermoral dan tidak peduli dengan kehidupan manusia. Namun, orang-orang dari luar pegunungan tidak terlihat jauh lebih baik." Pesilat itu hanya mengabaikannya sambil tersenyum. Dia menghunus pedangnya dan melangkah masuk ke aula utama, sambil berkata, "Aku akan membantumu menghabiskan anggur di labumu nanti." Pengawas prefektur Liu bingung dan benar-benar bingung. Apa yang sebenarnya terjadi? Chen Ping'an tetap berdiri di tempat yang sama. Belum lama ini, Guru Ma Kuxuan, kultivator pedang dari Gunung Bela Diri Sejati, telah membunuh seorang pembunuh dari negara Elm kuno. Sekarang, dua dari mereka muncul di depannya pada saat yang sama. Namun, dia tidak tahu apakah ada yang keempat. Chen Ping'an akhirnya berbicara. "Karena kau sudah melihat kartu trufku." Dia berhenti sejenak, lalu tiba-tiba tersenyum dan melanjutkan. "Pertama, ke-15, kita bisa sedikit lebih mencolok kali ini." Si cantik beracun dari bangsa Elm kuno mendecak lidahnya karena heran dan berkata dengan geli, "Pedang abadi muda, apakah kau masih akan berjuang dengan sia-sia? Tahukah kau bahwa pemimpin pagoda dari pagoda pembelian kasus memiliki gelar 1000 wajah? Tahukah kau bahwa dia paling ahli dalam menghadapi makhluk abadi tingkat 5 menengah dari pegunungan? Dia mungkin tidak dapat menikmati keuntungan selama waktu normal, tetapi tidak akan sulit baginya untuk mematahkan lehermu dalam waktu 7 atau 8 menit hari ini." Chen Ping'an tidak mau repot-repot menanggapi ucapan tidak menyenangkan wanita itu. Dia diam-diam beristirahat dan merawat kinya. Garis putih yang menyilaukan dan garis hijau tua terbang keluar dari labu pemeliharaan pedang Chen Ping'an dan melayang ke kiri dan kanannya. Wanita itu tercengang, dan dia berseru dengan suara bergetar, "Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu masih bisa memanggil pedang terbangmu?" Pemimpin pagoda dari Kes Purchasing Pagoda terkenal di beberapa negara karena keterampilannya dalam membunuh. Namun, ia tidak mau maju dengan gegabah saat ini. Chen Ping'an telah melesat maju, dan ubin di bawah kakinya hancur saat ia menghentakkan kaki ke lantai dan melesat maju. Pada saat yang sama, pedang terbang seputih salju dan pedang terbang hijau tua membentuk dua lengkungan indah di ruangan itu saat keduanya langsung melesat melewati seniman bela diri yang memegang pedang. Wanita itu menjerit dan melompat ke langit dengan ketukan kakinya. Ia baru saja akan melarikan diri. Ia tidak ingin melihat pemuda aneh ini lagi. Namun, sosok rampingnya sempat goyah 2 kali saat ia terbang di udara. Ia kemudian jatuh lemas ke lantai. 2 tetes darah perlahan mengalir dari jantung dan keningnya. Seniman bela diri yang memegang pedang itu melepaskan raungan yang dahsyat. Dia memegang pedangnya dengan kedua tangan, dan auranya dengan cepat meningkat ke puncak. Namun, dia tidak maju, tetapi malah membalas. 2 kilatan cahaya tiba-tiba muncul di betisnya, dan ini membuatnya terbang kembali lebih cepat. Dia langsung menabrak layar roh di luar aula utama. Dia melesat menembus dinding, dan 2 bola cahaya yang menyilaukan segera muncul di tangannya. Pembunuh yang tertutup debu itu membanting tangannya ke tanah dan langsung menghilang dari pandangan. Chen Ping'an perlahan berjalan ke ambang pintu. Dia melihat sekeliling, dan akhirnya menunjuk ke arah tertentu dan berkata, "Dia ada di sana." Pertama dan ke-15 terbang di sepanjang tanah dan melesat ke arah yang ditunjukkan oleh Chen Ping'an secara serempak. Tanahnya jelas dilapisi dengan batu bata hitam yang kokoh, namun batu-batu itu beriak seperti gelombang saat pedang terbang melesat lewat. Mereka akhirnya tenang setelah beberapa saat. Baru pada saat ini Chen Ping'an mengulurkan tangan untuk menutupi mulutnya. Dia menyandarkan bahunya ke kusen pintu, dan dia menelan seteguk darah yang telah mengalir ke tenggorokannya. Dia melepaskan ikatan pedang pemelihara labu dari pinggangnya dan membiarkan kedua pedang terbangnya terbang kembali ke dalam. Dia kemudian perlahan-lahan meneguk seteguk anggur. Ini tidak lain adalah minuman lokal yang harganya 8 koin perak per pint. Rasanya benar-benar enak. Namun, dia bertanya-tanya seperti apa minuman khusus dari prefektur Blue Share yang harganya 10 tael perak per pint. Suara yang dipenuhi rasa hormat dan penghormatan terdengar di belakangnya. "Tuan Muda Chen, apa yang sebenarnya terjadi?" Ternyata, pengawas prefektur Liu akhirnya sadar. Mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Dewa Gunung, Dewa Sungai, Hantu, dan Setan, Liu Gaohua hanya dapat mempelajarinya melalui novel-novel supernatural dan catatan-catatan kaum terpelajar. Selain itu, ia hanya dapat mempelajari sangat sedikit. Namun, itu adalah kasus yang sama sekali berbeda bagi ayahnya, pengawas prefektur Liu. Ia adalah seorang pejabat tinggi yang mengurus seluruh prefektur, dan prefektur Blue Share juga merupakan salah satu prefektur terbesar di negara pakaian warna-warni. Jadi, pengawas prefektur Liu telah mengetahui banyak rahasia sejak lama. Paling tidak, ia benar-benar menyadari hal-hal yang berkaitan dengan Dewa Kota, Dewa Gunung, dan Dewa Sungai di provinsi dan prefektur. Memang,
para pejabat dari Kementerian Ritus secara khusus akan menjelaskan hal-hal mistis ini kepada para pejabat tinggi di daerah setempat. Chen Ping'an sedikit menstabilkan lautan qi-nya dan mengikatkan labu pemeliharaan pedang di pinggangnya. Dia berbalik untuk melihat pengawas prefektur Liu, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak ragu. Kemenangannya sangat berbahaya. Kenyataannya, dia sudah mencapai batasnya setelah bertarung melawan hantu dan dewa di pavilion Dewa Kota dan menggambar jimat untuk gadis kecil itu. Namun, dia tidak perlu mengeluarkan energi spiritual untuk mengendalikan dua pedang terbang uniknya seperti yang dilakukan pemurni qi biasa, dan ini memungkinkannya untuk memanggil pedang itu dari labu pemeliharaan pedangnya untuk menyerang musuh-musuhnya. Karena itulah pula, embracing Snow Barrier milik wanita kalajengking yang dipersiapkan dengan cermat sama sekali tidak berguna melawannya. Meski begitu, mengendalikan pertama dan ke-15 tetap akan menghabiskan energi mentalnya. Dengan kata lain, jika pemimpin Pagoda Dou dari Pagoda Pembelian Kasus tidak lari ketakutan, kemungkinan besar Chen Ping'an akan terbunuh olehnya. Atau mungkin mereka berdua akan saling melukai dengan parah. Jika itu terjadi, bukan saja jembatan keabadian Chen Ping'an akan hancur, tetapi bahkan jalur seni bela dirinya yang baru ditemukan mungkin akan musnah karena kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada tubuh dan jiwanya. Chen Ping'an tidak dapat memberikan penjelasan langsung kepada pengawas prefektur Liu mengenai situasi ini. Bagaimanapun, ini menyangkut terlalu banyak rahasia. Untungnya, pengawas prefektur Liu tidak mencoba mendesaknya untuk mendapatkan jawaban setelah melihat ekspresi gelisah di wajahnya. Para dewa dari pegunungan juga memiliki banyak aturan dan pantangan saat mereka menjelajahi dunia fana. Tentu saja, pengawas prefektur Liu memiliki banyak akal sehat. Dia hanya perlu memastikan bahwa pendekar pedang muda di depannya adalah sekutu. Bukankah dia teman Liu Gaohua? Ini sudah cukup. Setelah mengobrol sebentar dengan kepala prefektur Liu, Chen Ping'an berbalik dan berjalan ke arah lelaki tua itu. Ia berjongkok dan memeriksa denyut nadi pemurni qi yang baik hati itu. Denyut nadinya stabil, dan kemungkinan besar ia aman dari bahaya. Ia mungkin akan segera sadar kembali setelah efek dari embracing Snow Barrier menghilang. Chen Ping'an tiba-tiba mendongak. Gadis kecil itu mengedipkan matanya yang besar dan menatapnya dengan rasa ingin tahu. Mata yin-yangnya yang besar dan berair kini dipenuhi dengan cahaya keemasan samar setelah merasakan kekuatan jimat penerangan energi yang. Chen Ping'an tersenyum dan membantunya menyeka darah dari wajahnya. Semuanya baik-baik saja sekarang. Apakah masih sakit? Tanyanya. Sudut bibir gadis kecil itu melengkung membentuk senyuman, menyebabkan dua lesung pipit muncul di pipinya. Chen Ping'an mengangkat lelaki tua itu dan mendudukannya di kursi. Ia kemudian berjalan ke pintu. Kepala prefektur Liu merasa akan lebih aman jika mengikuti pendekar pedang abadi ini sekarang, jadi dia juga mengikuti Chen Ping'an dan berjalan keluar aula utama. Chen Ping'an berjalan mendekati mayat wanita kalajengking itu dan mengambil kantung kain putih dari pinggangnya. Dia menemukan sebuah mesin cuci sikat kecil yang terbuat dari bunga mawar keluarga, dan ada seekor ular putih kecil melingkar di dalamnya. Ular itu hanya sepanjang 1 inci, dan ekornya sangat tipis. Ular itu mendesis marah ke langit, tetapi jelas bahwa ular itu kuat di luar tetapi lemah di dalam. Ada juga kalajengking hitam pekat yang berbaring lemah di sebelahnya. Jika diperhatikan dengan saksama, orang bisa melihat bahwa tubuhnya seperti pipa hitam pekat. Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benak Chen Ping'an. Mencoba mengendalikan pertama dan ke-15 untuk melawan musuh tidak lebih dari sekadar angan-angan saat ini. Namun, membuat mereka terbang keluar untuk menakut-nakuti yang lain tidak akan terlalu sulit. Pertama berubah menjadi seberkas cahaya putih saat ia terbang keluar dari Sword Nurturing Gourd dan langsung melesat ke mesin cuci sikat bergaya kuno. Ia berhenti di atas ular dan kalajengking itu, dan ular putih kecil itu segera mulai gemetar ketakutan. Ia menekan dirinya dengan erat ke dinding mesin cuci sikat. Sementara itu, kalajengking hitam kecil itu sangat mirip manusia karena ia melilitkan capitnya di atas kepalanya dengan sikap memohon. Pertama-tama ia terbang perlahan di dalam semak belukar seolah-olah ia adalah seorang jenderal yang berpatroli di perkemahan militer. Ia tampak sangat perkasa dan mendominasi. Pengawas prefektur Liu tidak lagi memiliki aura perkasa seorang pejabat dan sifat halus seorang sarjana saat ini. Ia berjongkok di samping Chen Ping'an dan mendecak lidahnya dengan heran, sambil berkata, pedang abadi sejati, dan pedang abadi sejati. Chen Ping'an berdiri sambil memegang mesin pencuci kuas di tangannya. Ia memeriksanya dengan saksama, dan ia terkejut menemukan lingkaran karakter yang sangat kecil di dekat pangkalnya. Karakter-karakter ini berenang di sekitar pangkal mesin pencuci kuas seperti kecebong, dan mereka tampak seperti sekelompok anak-anak yang lincah dan menggemaskan yang berlarian dengan riang dalam lingkaran. Total ada 16 karakter, bunga musim semi, bulan musim gugur, angin musim semi, pohon musim gugur, gunung musim semi, batu musim gugur, air musim gugur, embun beku musim gugur. Chen Ping'an tersenyum penuh arti. Ia teringat pada saudara kembarnya yang ia temui di kapal Kun. Kakak perempuannya, Chun Shui, tenang dan dewasa,
sedangkan adik perempuannya, Qiu Shi, lebih lincah dan kekanak-kanakan. Chen Ping'an tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap ke arah selatan. Apakah mereka sudah sampai di kota naga tua? Jika ia dapat bertemu mereka lagi, ia ingin memberikan mesin pencuci kuas yang kecil dan cantik ini kepada mereka sebagai hadiah. Akan tetapi, sayang sekali mesin pencuci kuas itu hanya memiliki Chun Shui tetapi tidak memiliki Qiu Shi. Hanya ada satu karakter yang hilang. Kalau tidak, itu akan lebih baik. Chen Ping'an masih tidak menyadari bahwa beberapa kemalangan adalah ketidakmampuan untuk mencapai kesempurnaan, sementara beberapa kemalangan akan menjadi penyesalan abadi. Tuan Liu, kita harus menunjukkan rasa hormat kepada mereka yang telah meninggal, jadi bisakah Anda mengambil jenazahnya dan mengatur pemakaman untuknya? Saya bersedia membayar semuanya, kata Chen Ping'an. Kepala Prefektur Liu tersenyum dan menjawab, ini bukan apa-apa. Anda tidak perlu stres memikirkan hal ini atau membayarnya, Tuan Muda Chen. Anda dapat menyerahkan semuanya kepada kantor prefektur, dan kami pasti akan menyelesaikannya. Senyum menghilang dari wajahnya, dan dia berkata dengan suara ragu-ragu, namun, bajingan tua tetua Huang itu pasti merencanakan sesuatu dengan sekutu dan kemampuan iblisnya. Mungkin kami akan membutuhkan bantuan Anda lagi untuk menekan mereka di masa mendatang. Chen Ping'an tersenyum pahit dan menjawab, saya butuh 1 tong besar berisi air panas mendidih sekarang. Saya punya bahan obat sendiri, dan saya perlu berendam setidaknya selama beberapa jam. Saya perlu memulihkan diri dulu. Pengawas Prefektur Liu mengangguk dan berkata, ya, sudah seharusnya Anda beristirahat. Saya akan memerintahkan bawahan saya untuk segera mengatur ini. Tuan Muda Chen, kesehatan Anda adalah hal terpenting, itu pasti yang terpenting. Keselamatan lebih dari 100.000 penduduk di Prefektur Blue Share semuanya bergantung pada Anda sekarang, Tuan Muda Chen. Kita jelas tidak boleh membiarkan kecelakaan terjadi. Saya akan meminta seseorang untuk menyiapkan bak air panas untuk Anda sekarang. Pengawas Prefektur Liu dengan cepat berjalan pergi. Pejabat tingkat 4 dari negara pakaian berwarna-warni itu tidak berbicara dengan cara yang ambigu atau halus. Sebaliknya, dia sangat terus terang dengan Chen Ping'an. Tidak peduli seberapa asingnya Chen Ping'an dengan istana kekaisaran atau pejabat, dia masih dapat dengan mudah memahami maksud pengawas Prefektur Liu. Dia tidak dapat menepuk dadanya dan menjanjikan apapun, tetapi pada saat yang sama, dia juga tidak dapat berbalik dan pergi pada saat kritis ini. Dia hanya dapat tersenyum pahit dan tetap diam. Selain menyerahkan pedang kepada Ning Yao, Chen Ping'an memperlakukan semua hal lainnya dengan sikap yang dapat digambarkan dengan 4 kata, bertindak sesuai kemampuanku. Dia telah berurusan dengan Dewa Kota Emas, Shen Wen, dengan cara ini, dan dia akan berurusan dengan pengawas prefektur Blue Share dengan cara yang sama. Pada akhirnya, Chen Ping'an naik ke bak besar berisi air obat di ruangan yang tenang dan elegan. Bahan-bahan obat ini berasal dari Weibo, Dewa Gunung Formal telah memberinya 3 porsi sebelum dia meninggalkan prefektur mata air naga. Weibo tentu saja bisa memberinya lebih banyak. Dewa Gunung memiliki cukup perak, dan toko pembungkus kain juga memiliki cukup harta alam. Namun, Weibo tidak membeli lebih banyak porsi dari yang diperlukan. Pada saat itu, dia bercanda bahwa membeli lebih banyak akan menjadi pertanda buruk. Bagaimanapun, memberi Chen Ping'an terlalu banyak porsi bahan obat sama saja dengan mendoakannya agar bernasib buruk. Dia berharap agar Chen Ping'an memiliki perjalanan yang aman dan lancar, di mana dia tidak terluka lebih dari 3 kali. Memberinya 3 porsi bahan obat adalah bentuk mendoakannya agar beruntung. Chen Ping'an meminta pengawas Prefektur Liu untuk merahasiakannya saat dia memasuki ruangan dengan bak air panas yang telah disiapkan. Dia tidak ingin orang lain mengetahui bahwa dia adalah seorang yang disebut sebagai pendekar pedang abadi. Pengawas Prefektur Liu dengan senang hati menyetujui permintaannya. Bahkan, hampir seperti dia ingin bersumpah. Pada saat yang sama, Chen Ping'an juga menyerahkan jimat gerakan dewa kepada pengawas Prefektur Liu, memintanya untuk mengembalikannya kepada Zhang Xianfeng untuknya. Saat berendam di bak air obat, Chen Ping'an dengan jelas mendeteksi keributan besar yang terjadi di paviliun Dewa Kota Prefektur Blue Share. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang ini, jadi dia memutuskan untuk tidak memikirkannya sama sekali. Dia dengan tenang memelihara kinya menggunakan teknik 18 penghentian yang diajarkan Aliang kepadanya dan teknik pernapasan yang diajarkan Pak Tua yang kepadanya. Dia memasuki kondisi meditasi di bak air obat, dan tangannya membentuk segel tungku pedang dari panduan mengguncang gunung. Dia seperti pohon layu di musim dingin yang diam-diam menunggu angin musim semi yang menyegarkan. Kekerasan dan pertumpahan darah tetap lazim di seluruh prefektur Blue Share pada malam ini. Para pembudidaya iblis berhasil mengaktifkan formasi mereka, dan ini menyebabkan rakyat jelata dari berbagai tempat di kota prefektur jatuh ke jalan iblis. Kantor prefektur bekerja keras untuk menangani ini. Sementara itu, ada kabar baik dan kabar buruk dari tempat lain di kota. Kabar baik itu diam-diam dikirim dari gerbang timur oleh Jenderal Ma. Tetua Huang,
kultivator iblis yang menyamar sebagai makhluk abadi, tiba-tiba terlibat konflik dengan 3 orang lainnya karena alasan yang tidak diketahui. Mereka sedang terlibat perkelahian yang mengguncang bumi di dekat Balai Dewa Kota. Namun, kabar buruk itu juga disebabkan oleh fakta ini. Tak satu pun dari keempat orang itu yang menahan diri, dan mereka semua menggunakan kartu truf dan harta abadi mereka yang kuat. Mereka secara alami juga melepaskan semua jenis teknik jahat. Akibatnya, ratusan rumah dan bangunan rusak, dan banyak penduduk terluka atau terbunuh. Pasukan berkuda elit di bawah komando Jenderal Ma bergegas ke kota prefektur secepat mungkin. Akan tetapi, mereka tidak dapat menyerbu melalui jalan-jalan dan ganggang dengan menunggang kuda, jadi mereka terpaksa turun dan bertempur dengan berjalan kaki. Mereka semua mengenakan baju zirah dan membawa busur atau busur silang yang kuat. Selain beberapa lusin anak panah khusus dari gudang kantor prefektur, anak panah biasa tidak dapat melukai atau mengancam keempat pembudidaya iblis tersebut. Pertama, anak panah tersebut tidak dapat mengimbangi keempat pembudidaya iblis tersebut saat mereka berputar dan melesat di medan perang. Kedua, anak panah tersebut seringkali ditepis ke samping bahkan sebelum mereka dapat mendekati target. Bahkan, beberapa anak panah ditangkap dan dilempar kembali dengan santai oleh keempat pembudidaya iblis tersebut saat mereka sedikit terbebas dari pertempuran yang sengit. Hal ini melukai dan membunuh sekitar 80 prajurit elit. Faktanya, para prajurit elit tersebut tidak dapat melukai keempat pembudidaya iblis tersebut bahkan jika mereka mati saat mencoba. Jenderal Ma memang dapat digambarkan sebagai seorang prajurit yang tak kenal takut. Dia pemberani dan terampil di medan perang, dan dia juga memimpin serangan terhadap para pembudidaya iblis ini. Dia dan letnannya menemukan beberapa kesempatan untuk menyerbu dan terlibat dalam pertempuran jarak dekat dengan pembudidaya iblis manapun yang telah terpisah dari yang lain. Setelah beberapa saat, tindakan mereka membuat marah Dewa Glazir berwarna dan Old Demon Mi yang telah terlibat dalam pertarungan sengit satu sama lain. Kedua pihak begitu kesal sehingga mereka dengan tegas memutuskan untuk mengadakan gencatan senjata terlebih dahulu, menggunakan kesempatan ini untuk melukai Jenderal MA dan letnannya dengan parah. Jika bukan karena selusin prajurit elit yang menggunakan panah mohist yang dibuat khusus untuk melindungi mereka, dan prajurit elit yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk melindungi atasan mereka, hampir dapat dipastikan bahwa Jenderal Ma dan letnannya tidak akan dapat meninggalkan kota prefektur itu hidup-hidup malam ini. Selama paruh kedua malam itu, Dewa Glazir berwarna, yang sedang bertarung melawan 3 lawan, menaburkan segenggam besar nasi putih di atas kepalanya. Asap langsung mengepul dari tubuhnya. Hanya dalam beberapa saat, dia menjadi berlumuran darah, dengan banyak lubang terbakar di dagingnya. Dia tidak punya pilihan selain menyelam ke tanah menggunakan teknik gerakan tanah. Ketiga lawannya mulai menjelajahi daerah itu untuk mencarinya. Jika mereka menemukan penjaga atau prajurit yang berani menghalangi mereka, mereka akan segera menyerang dan membunuh mereka tanpa ampun. Fajar pun tiba, dan Chen Ping'an keluar dari kamar setelah keluar dari bak mandi dan berpakaian. Yang menyambutnya adalah pemandangan Liu Gaoxin yang tertidur di bangku kecil di ujung koridor. Gadis muda itu hanya tertidur sebentar, jadi dia segera terbangun setelah merasakan kehadiran Chen Ping'an. Karena takut meneteskan air liur saat tidur, dia buru-buru berbalik untuk menyeka wajahnya. Kenyataannya, dia baru saja tiba di kantor prefektur beberapa saat yang lalu. Setelah berganti pakaian bersih, dia datang ke sini untuk menjaga pintu bagi Chen Ping'an. Liu Gaoxin dan Chen Ping'an berjalan ke aula utama bersama-sama. Chen Ping'an mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya, dan dia secara kasar mengetahui kejadian yang terjadi di kota prefektur pada malam sebelumnya. Dia merasa sedikit tidak percaya ketika mendengar bahwa para kultivator iblis telah terlibat dalam konflik internal. Namun, mereka tidak mungkin berpura-pura bertarung. Meskipun Chen Ping'an tidak menyadari alasan di balik konflik internal mereka, dia tahu bahwa itu adalah hal yang baik selama itu menguntungkan prefektur Blue Share. Banyak orang telah meninggal karena ini, tetapi dalam pertempuran antara entitas iblis, kerusakan tambahan tidak dapat dihindari. Dalam kata-kata Cui Chen, ini adalah sikap entitas paling kuat di dunia, patuhi aku dan makmur, atau lawan aku dan binasa. Pada saat itu, guru muda kekaisaran dengan jubah putih yang berkibar sengaja memberi Chen Ping'an petunjuk. Namun, sayang sekali petunjuknya tidak dihiraukan. Chen Ping'an tidak mau berspekulasi tentang identitas entitas ini, jadi Cui Chen muda tidak diberi pilihan selain mengungkapkan jawabannya sendiri. Dia menyebut entitas ini sebagai momentum dunia yang tak terhentikan. Ini adalah momentum dunia yang tak terhentikan. Cui Chen muda juga mengatakan bahwa kemakmuran dan perubahan di dunia ditentukan oleh tren momentum yang tak terhentikan. Chen Ping'an sama sekali tidak tertarik dengan renungan Cui Chen yang mendalam dan mistis. Ini karena dia sama sekali tidak memahaminya. Pada saat yang sama, dia takut menjadi korban tipu daya Cui Chen. Meskipun Lin Shouyi, Li Huai, Yulu, dan Xie Xie tidak terlalu dekat dengan Cui Chen muda, sangat mungkin mereka semua merasakan rasa hormat dan penghormatan kepadanya dari lubuk hati mereka. Bahkan,
Mereka mungkin juga merasakan sedikit kekaguman terhadapnya. Tentu saja, hanya Li Baoping, gadis kecil berjaket merah terang, yang berbeda. Dia jelas tidak merasakan emosi ini terhadap Cui Chen. Sebaliknya, Cui Chen mudalah yang takut padanya. Melalui percakapannya dengan Liu Gaoxin, Chen Ping'an dapat mengetahui tentang berbagai pertempuran yang melanda kota prefektur tadi malam. Termasuk Xu Yuanxia dan Zhang Xianfeng, banyak kultivator kuat dari pegunungan dan dari luar pegunungan telah berjuang untuk menekan rakyat jelata iblis di seluruh kota. Setiap kali mereka kembali ke kantor prefektur, mereka akan mengobati luka mereka dan beristirahat sejenak sebelum bergegas keluar untuk membantu lagi. Selama waktu ini, Xu Yuanxia dan Zhang Xianfeng bahkan bertemu dengan seorang kultivator iblis muda tetapi elit. Orang ini kemungkinan besar adalah salah satu anggota kunci yang bertanggung jawab untuk menyiapkan formasi iblis. Kedua belah pihak telah bertarung kurang dari 10 menit, tetapi pertempuran mereka telah dipenuhi dengan bahaya yang berbahaya. Sepotong besar daging telah dirobek dari bahu Xu Yuanxia oleh kultivator iblis muda yang telah bertarung dengan tangan kosong. Hanya setelah Taois Chong Miao bergegas datang dengan prajurit berbaju besi tembaganya, kultivator iblis yang kejam itu terpaksa mundur. Selain itu, kakak perempuan dan kakak laki-laki Liu Gaoxin telah meninggalkan kota dengan selamat, namun mereka tiba-tiba kembali lagi karena alasan yang tidak diketahui. Guru Liu Gaoxin, ajudan lama, juga telah menemani mereka kembali. Mereka telah berdiskusi panjang dengan ayahnya di balik pintu ruang kerjanya yang tertutup, dan gurunya kemudian membawa kakak perempuan dan kakak laki-lakinya ke halaman belakang. Seolah-olah mereka telah menemukan sesuatu yang sangat aneh. Selain itu, mereka tampaknya tidak dapat memutuskan apakah ini hal yang baik atau buruk. Jika itu baik, maka semua orang akan senang. Jika itu buruk, maka semuanya akan berakhir. Bagaimanapun, baik ayah maupun guru Liu Gaoxin tidak ingin melibatkannya dalam masalah ini. Dia telah bergegas di sekitar kota prefektur untuk melawan para pembudidaya iblis dan rakyat jelata, jadi dia juga tidak punya waktu untuk terlalu banyak memikirkan masalah ini. Selain itu, ada juga masalah tentang gadis kecil yang telah diselamatkan Chen Ping'an dari kediaman klan Zhao. Dia dan bocah lelaki yang keras kepala itu telah menetap di kantor prefektur untuk sementara waktu. Ketika Chen Ping'an dan Liu Gaoxin mendekati aula utama, mereka segera menyadari aura muram yang menggantung di udara. Mereka bergegas masuk, hanya untuk menemukan bau darah memenuhi aula. Seorang Taois tua dengan jubah compang-camping terkulai di kursi. Rambutnya acak-acakan dan wajahnya berlumuran darah, dan ada juga darah yang mengalir dari luka di dadanya. Dia dipenuhi luka, begitu banyak sehingga hampir mustahil untuk membalutnya. Dia dalam kondisi yang menyedihkan, dan hampir tidak bisa bernapas. Kepala prefektur Liu, Xu Yuanxia, Zhang Xianfeng, dan sesepuh yang memiliki kuas kaligrafi tergantung di pinggangnya semuanya berdiri di sekitar pendeta Tao tua itu. Pendeta Tao tua yang telah menolong gadis kecil itu tadi malam menggelengkan kepalanya dengan lemah. Ada rasa sakit dan bersalah di wajahnya. Kepala prefektur Liu juga menghela napas panjang. Pria tua yang sekarat itu tidak lain adalah Taois Chong Miao, orang yang pada awalnya tampak sombong dan jorok di mata semua orang. Pendeta Tao tua itu mengalami masa-masa kejernihan pikiran, dan tatapannya yang suram menjadi cerah sejenak. Dia menatap kepala prefektur Liu dan terkekeh. Ada orang yang dapat meraih penuh, sementara ada orang yang hanya dapat meraih sepotong kecil. Seringkali, orang yang terlibat sama sekali tidak menyadari semua kejadian mistis ini. Mereka hanya dapat bertindak sesuai dengan naluri dan sifat sejati mereka. Di sebuah gang gelap di prefektur Blueshire, ada seorang anak laki-laki muda berpakaian biasa. Namun, bibirnya merah dan giginya berkilau, dan kulitnya sehalus dan selembut gadis muda yang cantik. Dia duduk dengan punggung menempel di dinding, dan seorang pria sekarat di lengannya terus-menerus memuntahkan darah. Ada juga seorang pria berjongkok di samping mereka dan mengawasi. Mereka tidak lain adalah murid-murid Iblis Tuami, 3 pelayan toko dari toko beras. Anak laki-laki muda itu adalah penduduk lokal dari prefektur Blueshire, dan Iblis Tuami baru saja mengangkatnya sebagai murid tahun lalu. Kakak laki-laki senior di lengan anak laki-laki muda itu adalah kultivator iblis yang telah bertarung sampai mati dengan Taois Chong Miao dan yang lainnya. Ini seperti yang diharapkan dari seorang kultivator iblis. Dia menyeringai lebar, dan hal terakhir yang dia katakan sebelum kematiannya secara mengejutkan adalah ini, "Adik muda, apakah kamu lebih menyukaiku, atau apakah kamu lebih menyukai kakak senior keduamu?" Anak laki-laki muda itu dengan lembut memiringkan dagu pria itu dengan jari-jarinya. Dia menunduk dengan emosi yang dalam di matanya dan terisak, "Tentu saja aku lebih menyukaimu." Pria itu mengambil buku yang menguning dari jubahnya dan dengan gemetar menyerahkannya kepada pemuda tampan itu. Ketika pemuda itu menerima buku berharga itu, pria di pelukannya sudah meninggal. Pemuda itu mengangkat buku itu tinggi-tinggi ke udara dan berbalik, memanggil kakak laki-lakinya yang kedua. Perhatian pria itu hampir sepenuhnya tertuju pada buku berharga itu. Pemuda itu tiba-tiba melesat ke arahnya, dengan buku itu masih di satu tangan,
dan menggunakan tangan lainnya untuk menusuk tenggorokan kakak laki-lakinya yang kedua. Ternyata, ada pisau tersembunyi di lengan bajunya. Pemuda itu menikam kakak laki-lakinya yang kedua 3 kali, menghancurkan tenggorokan pria itu sepenuhnya. Darah berceceran di seluruh wajah pemuda tampan yang tersenyum itu. Pria itu mencengkeram tenggorokannya dengan kedua tangan dan merosot ke dinding. Matanya terbelalak karena terkejut dan tidak percaya saat dia menatap adik laki-lakinya yang lebih muda yang tiba-tiba menyerangnya dengan begitu kejam. Anak laki-laki itu menyimpan buku berharga itu dan mengulurkan tangan untuk menyeka wajahnya. Kemudian, dia menyeka tangannya yang berlumuran darah pada pakaian orang yang sedang sekarat itu. Dia mengambil buku lain dari jubah kakak laki-lakinya yang kedua dan terkekeh, "Kakak laki-laki kedua, aku berbohong kepada kakak laki-laki pertama tadi. Sebenarnya aku lebih menyukaimu. Namun, secara alami aku lebih menyukai diriku sendiri." Kakak laki-laki pertama selalu berkata bahwa mereka yang tidak menjaga diri mereka sendiri akan dihancurkan oleh surga. Meskipun guru kita yang bau dan eksentrik itu selalu mengejek kakak laki-laki pertama karena tidak berpendidikan dan tidak dapat memahami arti sebenarnya dari pepatah ini, aku merasa kakak laki-laki pertama benar-benar memahami pepatah ini dengan cukup baik. Lagi pula, aku memiliki interpretasi yang sama dengannya. Bagaimanapun, kita ini adalah kultivator sesat dan jahat sejak awal, jadi jangan salahkan aku karena melakukan ini, kakak senior kedua. Anggap saja ini sebagai kesempatan untuk menemani kakak senior pertama di akhirat. Saat kau memasuki akhirat, ingatlah untuk memberitahu kakak senior pertama bahwa aku sebenarnya lebih menyukaimu. Pria itu meninggal dengan kesengsaraan dan penyesalan. Namun, anak laki-laki itu terus menggoyangkan kepalanya dan bergumam. Dia mengusap kedua mayat itu, mencari alat-alat roh atau harta karun yang mungkin terlewatkan. Dia tampak seperti anak laki-laki yang bersenandung sambil memotong sayuran untuk dimasak. Namun, anak laki-laki itu dengan cepat membeku dan menghentikan apa yang sedang dilakukannya. Dia mengambil kedua buku dari jubahnya dan meletakkannya di atas kepalanya. Suara yang sangat familiar bagi anak muda itu terdengar dari atas kepalanya. Suara itu dipenuhi dengan perubahan dan membawa rasa ejekan yang lebih familiar. Sungguh mengesankan. Seperti yang diharapkan dari murid kesayanganku. Kau belum mempelajari banyak keterampilan, tetapi kau benar-benar memiliki semangat seorang kultivator iblis yang ganas. Gigi anak muda itu bergemeletuk. Dia benar-benar takut sekarang. Pria tua jangkung dan kurus itu berbalik untuk memuntahkan seteguk darah. Ketika darahnya mengenai dinding, darah itu segera berubah menjadi awan darah hitam berkabut. Iblis tua Mi, seorang kultivator iblis yang telah bersembunyi di kota prefektur Blueshire selama hampir 20 tahun, mengumpat dalam hati. Betapa liciknya dirimu, dewa berlapis warna Chen Xiaoyong. Aku akan menghajarmu sampai mati bahkan jika kau berhasil melarikan diri dari prefektur Blueshire kali ini. Orang tua itu memandang anak muda itu dengan jijik dan berkata, "Berdirilah dan simpan kedua buku itu. Karena kakak-kakakmu sudah meninggal, kau akan menjadi muridku yang hebat sekarang." Anak muda itu gemetar ketakutan saat dia berdiri. Iblis tua Mi mengeluarkan sebuah lampu minyak kecil yang dilapisi minyak lengket dari lengan bajunya. Dia menghirupnya dengan kuat, dan seolah-olah jiwa kedua muridnya sedang diseret dari mayat mereka saat mereka melayang ke dalam lampu minyak. Wajah mereka, yang terpelintir dengan penderitaan yang hebat, muncul di lampu minyak yang lengket itu. Namun, mereka menghilang secepat kemunculannya, menyatu dan menjadi satu dengan lampu minyak itu. Rasa dingin yang menusuk tulang belakang anak muda itu. Seseorang muncul di setiap ujung gang dan perlahan-lahan mendekati mereka. Mereka tidak lain adalah suami istri yang baru saja mengunjungi toko beras iblis tua Mi. Pinggul wanita itu bergoyang lebih dari ranting pohon willow yang tertiup angin, dan dia berkata, "Oh, sungguh kebetulan, iblis tua Mi. Kita bertemu lagi." Pupil mata iblis tua Mi sedikit mengerut, dan dia mencibir, "Apa, kau ingin menarik kembali kata-katamu sekarang? Kita sudah sepakat bahwa mangkuk glasir berwarna itu akan menjadi milikku sementara barang-barang milik Pak Tua Chen yang lain akan menjadi milikmu." Wanita itu dengan ringan menyeret jari-jarinya yang seperti kait di sepanjang dinding gang. Dia tersenyum menawan dan berkata, "Kita memang sepakat tentang ini, tetapi glasir berwarna abadi telah bersembunyi sekarang. Dia bisa berpura-pura mati, tetapi suamiku dan aku tidak bisa menunggu kematian di tempat ini bersamanya, bukan? Iblis tua Mi, bukankah seharusnya kau membagi sebagian keuntunganmu dengan kami? Kau tidak bisa membuat perjalanan kita ke tempat ini sia-sia, bukan?" Ekspresi gelap dan muram menyebar di wajah iblis tua Mi. Pemuda tampan itu menundukkan kepalanya saat dia berdiri dengan punggung menempel di dinding. Matanya diam-diam bergerak ke sekeliling. Setelah Jenderal Ma memimpin tentaranya ke dalam kota prefektur untuk memberikan bala bantuan, tidak ada seorang pun yang menjaga gerbang timur kota. Seorang pemuda berjubah tau berwarna merah muda berdiri di koridor di lantai atas gedung di atas tembok kota. Ada senyum tipis di wajahnya saat dia menatap gang tempat iblis tua Mi berdiri, dan dia mencibir, "Heh,
itu tidak lebih dari mangkuk glasir berwarna jelek, sesuatu yang dulu pernah kugunakan sebagai mangkuk anggur. Namun, mereka benar-benar bertarung sampai mati untuk itu? Apakah bangsa pakaian berwarna-warni sudah menjadi tidak menarik setelah hanya 1000 tahun? Dia melirik situasi itu sebelum memutuskan bahwa dia tidak ingin membuang waktu lagi untuk itu. Dia lebih memfokuskan perhatiannya pada kantor prefektur, berkata, kediaman Master Surgawi Gunung Longhu. Heh, siapa yang mengira? Anda mengirim seseorang ke prefektur Blueshare 200 tahun yang lalu untuk meletakkan jimat di sini, menggunakan bentuk segel Master Surgawi. Namun, karena kepentingan pribadi, Kaisar Negara Pakaian Warna-Warni tidak mau menyediakannya dengan benar dengan energi spiritual. Selain itu, munculnya tanah pemakaman yang tidak bertanda kemungkinan juga mengacaukan rencana kedua belah pihak. Karena itu, saya akhirnya bisa bebas dari penjara. Langit bahkan dapat menghancurkan rencana yang paling hebat sekalipun. Dia memegang pagar dengan satu tangan dan menggunakan tangan lainnya untuk membentuk segel. Dengan prefektur Blueshare sebagai targetnya, dia meramal nasib bangsa pakaian warna-warni dari 500 tahun yang lalu hingga sekarang. Dia tiba-tiba tersenyum dan melihat ke arah utara. Dia tidak hanya melihat ke utara bangsa pakaian warna-warni, tetapi dia malah melihat ke arah titik paling utara benua botol harta karun timur. Dia mendecak lidahnya dengan heran dan berkata, hebat, sungguh orang yang luar biasa. Bangsa pakaian warna-warni telah kehilangan harta nasional yang telah diwariskan selama beberapa generasi, dan kekuatan tanduk spiritual yang telah melindungi bangsa pakaian warna-warni selama ini juga telah terpengaruh parah. Harta sekte mereka, jubah abadi warna-warni, telah dicuri oleh seseorang. Bagaimana mungkin bangsa Elm kuno dan dua bangsa tetangga lainnya tetap diam? Mengambil keuntungan dari kesulitan seseorang adalah konsep yang paling sederhana. Selain itu, keluhan sudah menumpuk di antara para pejabat di dekat ibu kota berkat kelalaian kaisar yang sudah lama dalam menjalankan tugasnya. Jika malapetaka lain menimpa bangsa, masyarakat pasti akan mendidih dengan amarah dan kebencian. Mungkin mereka bahkan akan menimbulkan keresahan dan memicu pertempuran yang kacau antara beberapa bangsa. Liu Qicheng yang kerasukan mengangguk dan melanjutkan, karena ini adalah tren besar dunia, aku juga perlu mengambil beberapa murid. Dia melangkah maju, dan tubuhnya segera memudar sebelum menghilang. Pada saat berikutnya, dia berjalan ke gang sempit dan gelap itu. Iblis tua Mi dan pasangan setengah baya itu hampir bertarung sampai mati, tetapi mereka langsung ketakutan tak bergerak oleh penampilan orang ini. Aura orang ini sangat kuat dan mendominasi. Seolah-olah beberapa krustasea kecil yang hidup di sungai yang tenang dan damai telah bertemu dengan seekor naga banjir yang tubuhnya memenuhi seluruh dasar sungai. Liu Qicheng yang kerasukan dalam jubah tau merah muda sama sekali tidak berbicara omong kosong. Dia melambaikan lengan bajunya dengan santai, dan pasangan setengah baya di gang itu langsung terlindas sampai mati. Bahkan, tidak ada setitik debu pun yang tersisa dari mereka. Adapun alat roh, alat abadi, koin kepingan salju, dan yang lainnya, benda-benda ini secara alami hancur bersama mereka. Batang yang kusut dan bunga teratai merah muda pada jubah tau Liu Qicheng bukanlah benda mati. Sebaliknya, itu adalah bunga teratai asli yang bergoyang ringan dan mengeluarkan aroma yang cemerlang. Seolah-olah jubah tau merah muda itu adalah kolam bunga teratai. Iblis tua Mi telah melihat banyak hal dalam hidupnya, tetapi dia tetap tidak bisa menahan keringat dingin. Yang mulia abadi, mengapa Anda tidak membunuhku juga? Tanyanya. Liu Qicheng yang kerasukan tersenyum tipis dan menjawab, apakah saya harus membunuh iblis dan melindungi Dao setelah mengenakan jubah tau ini? Apakah saya tidak diizinkan memakainya karena saya suka penampilannya? Iblis tua Mi terdiam. Astaga, orang ini jelas-jelas seorang kultivator iblis tingkat tinggi. Terlebih lagi, dia jelas-jelas tipe legendaris yang berdiri di puncak gunung. Liu Qicheng yang kerasukan menjentikan jarinya dan mengirim iblis tua Mi terbang ke sisi lain gang. Jangan jadi pengganggu. Cepat pergi. Lagi pula, muridmu sekarang adalah muridku. Dia menggenggam tangannya di belakang punggungnya dan berjalan mendekati anak laki-laki itu. Menunduk, dia tersenyum dan bertanya, siapa namamu, anak muda? Anak laki-laki muda yang tampan itu perlahan mendongak dan menelan ludah. Yang mulia abadi, namaku Yuan Tiandi, jawabnya dengan takut-takut. Liu Qicheng yang kerasukan sedikit bingung, dan dia bertanya, Tiandi seperti di surga dan di bumi? Anak laki-laki itu menggelengkan kepalanya. Wajahnya pucat, dan dia takut kepalanya akan hancur berkeping-keping di saat berikutnya. Namun, dia tidak berani berbohong, jadi dia hanya bisa menjawab dengan jujur, keluargaku miskin ketika ibu mengandung aku, dan dia masih harus bekerja di ladang bahkan ketika dia hamil 9 bulan. Pada akhirnya, ibu secara tidak sengaja melahirkan aku prematur saat dia bekerja. Karena itu, ayahku memberiku nama Tiandi. Ada senyum yang mempesona di wajah Liu Qicheng yang kerasukan, dan dia menepuk bahu anak muda itu dan berkata, kalau begitu namamu sebenarnya cukup bagus. Aku suka itu. Kau muridku mulai sekarang. Di sini, guru akan memberimu hadiah selamat datang terlebih dahulu.
Anak muda itu melihat guru barunya yang misterius mengangkat tangan dan menjentikan jarinya. Kabut energi iblis merah tiba-tiba muncul di sekitarnya dan dengan marah menyerbu, menyatu dan berubah menjadi bola merah raksasa. Kultivator iblis, muda, berbaju merah muda itu dengan santai menggosok dua jarinya dan menyebabkan bola merah raksasa itu menyusut dan memadat menjadi seukuran kepalan tangan. Liu Qicheng yang kerasukan menggunakan telapak tangannya untuk memukul kepala anak muda itu dengan ringan. Dia tersenyum dan berkata, "Oh, aku lupa memberitahumu. Kau harus bertahan hidup terlebih dahulu jika kau ingin menjadi muridku. Jika kau berhasil bertahan sampai pagi, maka kau akan menjadi anggota kuat kedua dari sekte besar kita." Anak muda itu menabrak dinding dan menggeliat dalam penderitaan yang tak terlukiskan. Seolah-olah kepalanya terbelah. Liu Qicheng yang kerasukan sama sekali tidak terpengaruh oleh ini. Dia menutup matanya dan menarik napas dalam-dalam. Setelah membukanya lagi, dia melihat ke arah barat yang jauh dan bergumam, "Kakak senior pertama, udara di kota Kaisar Putihmu benar-benar lebih baik." Bencana tak terduga ini telah meletus dengan cepat dan mengejutkan semua orang, tetapi juga berakhir dengan cepat dan membuat semua orang tidak percaya. Faktanya, situasi yang tidak normal itu membuat seluruh kantor prefektur dan semua elit di bawah komando Jenderal Ma memiliki keyakinan yang keliru bahwa para pembudidaya iblis masih memiliki kartu truf yang lebih kuat. Namun, ketika matahari terbit dan menyinari kota prefektur dengan sinarnya yang menyilaukan, semuanya mulai kembali normal dan jumlah rakyat jelata iblis juga mulai berkurang drastis. Semua orang merasakan kegelisahan saat mereka duduk dan menunggu luan berwarna dan para dewa yang terhormat tiba dari pasukan tanduk spiritual. Bala bantuan yang diantisipasi gagal tiba tepat waktu, dan mereka tidak terlihat dimanapun bahkan ketika malam tiba lagi. Selama waktu ini, kepala prefektur Liu juga jatuh sakit dan terbaring di tempat tidurnya. Untungnya, kota prefektur tidak mengalami tragedi lagi yang disebabkan oleh para kultivator jahat. Sebenarnya, hanya ada beberapa penjahat yang memanfaatkan situasi untuk membobol rumah-rumah penduduk dan merampok mereka. Namun, para penjahat ini dengan cepat ditumpas dan ditangkap oleh tentara Jenderal Ma, yang banyak di antaranya masih merasa marah. Dua penjahat yang melawan dengan senjata langsung terbunuh di tempat. Namun, pada kenyataannya, kedua penjahat yang menyedihkan itu hanya mengambil tongkat kayu secara naluri. Malam berikutnya berlalu, dan prefektur Blueshare tetap tenang dan damai. Namun, tidak ada yang berani menurunkan kewaspadaan mereka, dan sejumlah besar tentara lapis baja terus menegakkan darurat militer dan berpatroli di kota prefektur baik siang maupun malam. Keesokan paginya, luan berwarna itu masih belum tiba di atas kota prefektur. Sebaliknya, itu adalah seorang lelaki tua dan seorang gadis muda yang terbang di atas pedang mereka. Chen Ping'an dan kedua rekannya mengenali yang terakhir. Dia tidak lain adalah gadis muda berwajah bulat dengan nama keluarga Fu. Lelaki tua itu adalah seorang tetua agung dari pasukan tanduk spiritual. Kepala prefektur Liu segera pulih dari penyakitnya ketika mereka tiba di kantor prefektur. Tetua agung itu memiliki aura yang mengesankan dan berbicara dengan cara yang elegan, tetapi sedikit kecemasan di wajahnya tidak dapat disembunyikan. Setelah duduk sebentar dan memastikan bahwa prefektur Blueshare sudah bebas dari aura iblis, ia segera mengucapkan selamat tinggal kepada gadis muda itu. Ia terbang ke langit dengan pedangnya dan bergegas kembali ke kekuatan tanduk spiritual. Saat bepergian ke selatan untuk membantu prefektur Blueshare, mereka tiba-tiba menerima pesan dari pasukan mereka yang disampaikan melalui pedang terbang. Harta karun sekte mereka, yang telah diwariskan selama 1000 tahun, tiba-tiba hilang. Namun, ini adalah masalah rahasia yang berkaitan dengan kelangsungan hidup pasukan tanduk spiritual, jadi tetua agung pasukan itu tentu saja tidak akan mengungkapkan informasi ini kepada orang luar. Pada kenyataannya, tetua agung di 5 tingkat tengah sama sekali tidak ingin melanjutkan ke prefektur Blueshare. Namun, dia tetap pergi ke sana karena muka, dan yang terpenting, karena dia takut meninggalkan kesan buruk di mata gadis muda dari sekte dekrit ilahi. Lagi pula, bagaimana mungkin pentingnya sebuah prefektur di negara pakaian berwarna-warni dibandingkan dengan pentingnya jubah abadi berwarna-warni? Ini adalah fondasi pasukan mereka. Setelah itu, hal menyenangkan lainnya terjadi di kantor prefektur. Pedang abadi muda yang dikatakan berasal dari sekte dekrit ilahi menyukai putri bungsu pengawas prefektur Liu, Liu Gaoxin. Dia berkata bahwa dia secara pribadi dapat merekomendasikannya ke sekte luar sekte dekrit ilahi. Selain itu, Liu Gaoxin memiliki peluang yang sangat bagus untuk langsung menjadi murid langsung beberapa tetua dari sekte dalam. Ini adalah kesempatan yang menggembirakan. Namun, hanya Liu Gaoxin yang murung dan tidak senang dengan hal ini. Dia kemudian dimarahi oleh ibu dan ayahnya, dimarahi oleh kakak perempuan dan kakak laki-lakinya, dan bahkan dimarahi oleh gurunya, ajudan lama ayahnya. Meskipun gadis muda berwajah bulat itu memiliki kedudukan yang sangat senior di sekte dekrit ilahi, sekte Taois terkemuka di benua itu, dia benar-benar pemarah dan ramah terhadap Liu Gaoxin. Ini tidak seperti sikap acuh tak acuhnya terhadap Zhao Liu dan Yang Huang.
Dia selalu tersenyum ketika berinteraksi dengan Liu Gaoxin, dan dia bahkan menyeret gadis muda itu ke kota prefektur untuk berjalan-jalan. Dia membeli beberapa produk kosmetik dan barang-barang lainnya untuk gadis-gadis muda. Tahun ini tidak seperti tahun lalu, ketika musim semi berakhir terlambat dan musim panas berakhir terlambat. Tahun ini, awal musim semi datang dan akhir musim semi berakhir, dan besok akan menjadi awal musim panas. Dengan kata lain, musim semi akan segera berakhir. Fajar telah tiba, dan Liu Gaoxin meninggalkan kota prefektur. Dia tidak ragu untuk pergi, dan dia hanya meninggalkan setumpuk surat di kamarnya. Tepi matanya merah saat dia menunggangi kuda putih yang tampan. Saudari Fu dari Sekte Dekrit Ilahi juga menunggangi kuda putih yang tampan. Saat kuda-kuda itu berderap di sepanjang jalan berbatu biru, Liu Gaoxin semakin menjauh dari keluarga dan kampung halamannya. Namun, saat berjalan di sepanjang jalan yang hanya sedikit orang, Liu Gaoxin tiba-tiba menoleh seolah-olah mengerti maksudnya. Dia melihat Chen Ping'an dengan pedang kembar di punggungnya berdiri di punggung atap dan melambaikan tangan padanya. Liu Gaoxin mengerutkan bibirnya dan dengan bersemangat berbalik. Air mata mengalir di pipinya. Suasana hati Liu Gaoxin tiba-tiba membaik, dan dia mendongakkan kepalanya tinggi-tinggi dengan punggung menghadap ke arah pemuda yang diam-diam datang untuk mengantarnya. Ada senyum bahagia di wajahnya. Gadis muda berwajah bulat dengan nama keluarga Fu itu menoleh ke belakang, dan dia merasa seperti pemuda yang berdiri di bubungan atap di kejauhan itu tampak agak familiar. Namun, dia tidak memiliki kesan yang mendalam tentangnya, jadi dia memutuskan untuk tidak memikirkan hal-hal ini. Setelah berpamitan dengan Liu Gaoxin, Chen Ping'an duduk di bubungan atap sendirian dan mulai minum anggur dari labu anggurnya. Dia menyesap anggur sedikit, dan dia mengenang waktunya bersama Tuan Qi. Angin musim semi berembus di sekitar lengan bajunya. Chen Ping'an, Sui Wenxia, dan Zhang Xianfeng dibujuk untuk tinggal di kantor prefektur selama 3 hari. Setelah mengalami musibah baru-baru ini, Liu Gaohua seolah-olah telah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Ia tidak lagi pasrah seperti sebelumnya, dan sering mencari ayahnya untuk bertanya dan belajar. Mereka akan membahas moral dan etika, dan mereka juga akan membahas metode untuk membawa kedamaian dan kemakmuran. Namun, pengawas prefektur Liu masih bersikap setengah hati terhadap putranya. Meski begitu, Liu Gaohua tidak lagi merasa takut atau gelisah saat melihat ekspresi tidak sabar di wajah ayahnya. Ia tidak lagi berjalan pergi dalam ketakutan. Bagaimanapun, ia telah membuat pengawas prefektur Liu kesal tanpa henti selama 2 hari terakhir ini. Namun, lebih sering, Liu Gaohua akan bersama dengan seniman bela diri berjanggut besar dan pendeta Tao Zhang Xianfeng. Selain itu, dia juga akan mengawasi dengan waspada cendekiawan miskin, Liu Qicheng, seolah-olah dia sedang berjaga terhadap pencuri. Dia tidak keberatan cendekiawan miskin dari negara Gunung Putih ini menikahi saudara perempuannya, tetapi dia pasti tidak akan membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya sebelum dia membawanya keluar dari rumahnya dengan sedan pengantin yang dibawa oleh 8 orang. Karena mereka semua adalah teman yang pernah mengalami musibah bersama, Liu Gaohua tidak lagi berusaha menyembunyikan banyak hal dari Chen Ping'an dan yang lainnya. Dia secara pribadi memberitahu mereka tentang beberapa hal yang berkaitan dengan dunia kultivasi dan istana kekaisaran negara pakaian warna-warni. Meskipun para kultivator iblis yang telah membawa musibah ke prefektur Blueshire telah melarikan diri atau terbunuh, korban dan kerusakan yang mereka timbulkan di kota prefektur masih menyebabkan riak besar. Semua orang gelisah, dan banyak keluarga kaya diam-diam bersiap untuk meninggalkan kota prefektur dan menetap di kota provinsi lain. Faktanya, bahkan keluarga kaya di ibu kota negara pakaian warna-warni sedang mempertimbangkan kembali posisi mereka. Bahkan jika mereka tidak pindah, mereka tetap harus menghindari menaruh semua telur mereka dalam satu keranjang. Bagaimanapun, ini adalah akal sehat sejak awal. Menurut rumor, pejabat berpangkat rendah dari Kementerian Ritus dan Kementerian Perang telah meninggalkan ibu kota dan perlahan-lahan melakukan perjalanan ke selatan menuju prefektur Blueshire setelah Istana Kekaisaran Negara Pakaian Warna-Warni menerima berita tentang situasi tersebut. Dikatakan bahwa mereka melakukan perjalanan untuk menyelidiki insiden tersebut dan meyakinkan penduduk. Namun, pengawas prefektur Liu telah menjadi pejabat selama separuh hidupnya, jadi dia tahu bahwa ini tidak lebih dari sekadar isyarat yang tidak berarti dari kaisar di ibu kota. Mereka tidak perlu bermimpi menerima dana dari Kementerian Pendapatan untuk mengatasi akibatnya, bahkan tidak satu tael perak pun. Prefektur Blueshire sedang kacau saat ini, dan hanya ada sedikit uang tersisa di kas prefektur untuk menangani situasi tersebut. Selain itu, pengawas prefektur Liu bukanlah tipe orang yang korup dan suka memeras yang akan merampas uang dari penduduknya tanpa perasaan. Pada akhirnya, ia harus meminta uang kepada klan-klan kaya di kota prefektur tanpa malu-malu. Daripada memberi mereka keuntungan materi, ia hanya bisa memberikan mereka kata-kata pujian dalam kronik daerah lokal atau prasasti batu berukir untuk dikagumi oleh generasi mendatang. Selain itu, ia harus menangani masalah ini sebelum pejabat dari kedua kementerian tiba di kota prefektur.
Ia jelas tidak bisa menyinggung kaisar, dan tidak bisa menimbulkan masalah tambahan bagi pejabat dari Kementerian Pendapatan, yang sudah berada di bawah banyak tekanan. Hanya dengan menghindari hal-hal ini ia dapat mempertahankan jabatannya sebagai pengawas prefektur. Ada pasang surut dalam hidup, dan ini sama saja di istana kekaisaran, dunia bisnis, dan juga dunia kultivasi. Keterpurukan sebagian orang mungkin juga menyebabkan munculnya kebahagiaan bagi sebagian orang lainnya. Misalnya, keputusan Chen Ping'an dan rekan-rekannya untuk membantu kota prefektur. Terlepas dari apakah mereka telah bertindak karena kebenaran atau belas kasih, mereka akhirnya dapat menuai hasil positif dari tindakan positif mereka. Setelah memeriksa barang rampasan mereka, Sui Yuanxia dan Zhang Xianfeng menemukan bahwa mereka secara mengejutkan telah memperoleh keuntungan besar. Sui Yuanxia telah memperoleh senjata baru yang kuat, sebuah pedang pendek yang ditinggalkan oleh murid tertua iblis Tuami. Pemilik pedang pendek ini sebelumnya adalah seorang kultivator iblis, tetapi ki pedang dari senjata ini secara tak terduga cerah dan menyilaukan setelah ditarik dari sarungnya. Itu sama sekali tidak tampak menyeramkan. Tidak hanya itu, tetapi jenderal berbaju besi itu juga telah mengembangkan hubungan yang kuat dengan seniman bela diri berjanggut besar setelah bertarung bersamanya. Dia sengaja melaporkan busur terbaik dan 5 anak panah Mohist dari gudang prefektur sebagai hilang dan diam-diam memberikannya kepada Sui Yuanxia. Sui Yuanxia awalnya menolak untuk menerimanya. Hukum militer merupakan hal yang paling utama, dan terlepas dari keadaan di wilayah lain di negara pakaian warna-warni, kemungkinan besar Jenderal Ma menganut prinsip ini, dilihat dari caranya memimpin prajuritnya. Setelah mengetahui kekhawatiran Sui Yuanxia, Letnan Jenderal itu tertawa terbahak-bahak. Karena dia menghargai temperamen seniman bela diri berjanggut besar itu, Letnan Jenderal itu telah mengungkapkan sebuah rahasia kecil dan mengatakan bahwa itu disetujui oleh Jenderal Ma. Pada awalnya, dia hanya berani meminta 1 anak panah. Namun, setelah Jenderal Ma memberitahu pengawas prefektur Liu tentang hal ini, pengawas prefektur melambaikan tangannya dan langsung mengubah laporannya ke Kementerian Perang, mengubah jumlah anak panah yang digunakan dari 16 menjadi 21. Zhang Xianfeng telah memperoleh 2 alat roh yang dalam kondisi buruk. Salah satunya adalah cangkir anggur yang rusak parah yang terbuat dari batu giok putih setipis kertas. Itu dapat secara otomatis menyerap energi spiritual dari langit dan bumi, dan akhirnya dapat membentuk tetesan embun yang diisi dengan energi spiritual setiap 5 hari. Zhang Xianfeng secara tidak sengaja memecahkan cangkir anggur saat meletakkannya di dalam kopernya, dan ini kemungkinan besar akan memengaruhi kecepatan pengumpulan energi spiritual dari alat roh tersebut. Ada juga sepasang sumpit legendaris dari Gunung Azur Divine. Satu sumpit diukir dengan huruf Gunung Dewa Biru, dan sumpit lainnya diukir dengan huruf Bambu Awan Dewa. Hanya dengan melihatnya, orang bisa tahu bahwa sumpit ini punya sejarah yang cukup panjang. Mengenai apakah sumpit ini benar-benar terbuat dari bambu awan dewa dari Gunung Dewa Biru, ini masih belum bisa dipastikan. Namun, sumpit ini memang penuh dengan energi spiritual. Bagaimanapun, ini adalah peralatan spiritual yang diimpikan oleh para pemurni Qi di 5 tingkat bawah. Chen Ping'an tidak mengeluarkan kotak kayu biru dan pecahan emas dan perak dari patung emas Dewa Kota. Ini berkaitan dengan hal-hal penting, dan dapat membawa keberuntungan besar maupun kemalangan besar. Harta karun ini tidak seperti kura-kura gunung atau elang ular di kampung halamannya. Itu bukanlah hal-hal yang dapat diburunya dan dibagikan kepada teman-teman seperti Liu Xianyang. Jadi, Chen Ping'an hanya menunjukkan kepada mereka sepotong kayu hitam yang terbakar dan mangkuk putih dengan lukisan 5 gunung. Sui Yuanxia tidak melihat sesuatu yang istimewa tentang mangkuk putih itu, tetapi dia mendecak lidahnya karena heran ketika dia melihat sepotong kayu hitam yang berat itu. Dia berkata bahwa ini adalah kayu yang tersambar petir, dan itu bukanlah jenis kayu yang dapat diproduksi begitu saja oleh pohon yang tersambar petir. Sebaliknya, sambaran petir itu pasti salah satu dari 5 jenis petir yang memiliki kekuatan surgawi, dan pohon yang tersambar petir itu juga harus selamat dari pertemuan itu, karena kayu yang mati tidak dapat menahan aura petir mistis dan kekuatan surgawi semacam itu. Sui Yuanxia menimbang sepotong kayu hitam yang terbakar di tangannya dan terkekeh. Chen Ping'an, apakah kau percaya padaku ketika aku mengatakan bahwa seorang petani dapat mengubah sepotong kayu hitam ini menjadi pohon muda yang penuh vitalitas jika kau memberikannya kepada mereka? Chen Ping'an segera mengerti apa yang dia maksud. Ini adalah barang yang sangat berharga. Kantor prefektur secara simbolis menghadiahi mereka dengan 500 tael perak. Ini adalah tanda penghormatan kepada para kultivator yang saleh, dan juga sebagai cara berterima kasih atas kerja keras mereka. Pesilat berjanggut besar itu tidak mau menerima ini, dan pendeta Tao Zhang Xianfeng juga tidak mau menerima ini. Namun, Chen Ping'an memilih untuk menerima perak itu. Karena ini, Zhang Xianfeng bahkan menggodanya dan memanggilnya orang yang benar-benar kikir. Chen Ping'an hanya tersenyum sebagai balasannya. Anak laki-laki kecil dari kediaman klan Zhao bernama Zhao Xuxia, sedangkan gadis kecil yang coba dia lindungi bernama Luan Luan. Kemalangan mereka telah menjadi berkah tersembunyi, dan mereka berdua telah terbebas dari belenggu status rendah mereka sekarang.
Mereka menjadi murid lelaki tua yang bernama Tuan Nelayan, dan Luan Luan bahkan telah menjadi murid langsung lelaki tua itu. Ketika Chen Ping'an berlatih meditasi berjalan di halaman setiap pagi, Zhao Xuxia akan berjongkok di samping pintu halaman dan mengawasinya dengan kedua pipinya di atas kedua tangannya. Chen Ping'an menutup mata terhadap hal ini. Apa yang dilakukannya adalah jurus-jurus dari panduan mengguncang gunung, dan dia tidak pernah menganggap buku panduan itu sebagai miliknya. Itu berarti dia tidak bisa sembarangan mengajarkan teknik-teknik tinju ini kepada orang lain, tetapi pada saat yang sama, dia tidak menganggap tindakan Zhao Xuxia yang mencuri teknik sebagai hal yang buruk. Anak kecil ini sangat baik hati. Jadi, Chen Ping'an sengaja melakukan 6 jurus meditasi berjalan lebih lambat dari biasanya. Dia melakukannya berulang-ulang. Pada hari terakhirnya di kantor prefektur, matahari bersinar terang di atas kepalanya. Musim panas telah tiba, dan semua hal telah matang sepenuhnya. Saat malam tiba, Chen Ping'an berkata kepada anak kecil itu, "Zhao Xuxia, bisakah kamu sungguh-sungguh berlatih jurus tinju ini 100.000 kali?" Anak kecil itu mengangguk dengan penuh semangat. "Jangan mengejar kecepatan, hanya stabilitas," Chen Ping'an memperingatkan. "Lagi pula, kamu tidak boleh membuat kesalahan apapun saat melakukan 6 posisi. Hanya setelah melewati 6 posisi tanpa kesalahan, barulah bisa dianggap sebagai satu pukulan. Kamu harus mencapai 100.000 pukulan dalam 3 hingga 5 tahun. Ingat, kamu harus memulai lagi jika kamu membuat kesalahan. Kamu tidak boleh ceroboh dalam hal ini." Entah Chen Ping'an tidak akan berbicara, atau dia akan sangat cerewet dan cerewet. Anak laki-laki kecil berbaju biru dan gadis kecil berbaju merah muda di Downtrodden Mountain adalah yang paling akrab dengan hal ini. Chen Ping'an berpikir sejenak dengan hati-hati sebelum melanjutkan. Berlatih teknik tinju adalah proses yang sangat bodoh. Zhao Xuxia, tentu saja kamu bisa menjadi orang pintar, kamu memang jauh lebih pintar dariku, tetapi kamu harus tahu bahwa semakin bodoh, semakin baik saat kamu berlatih teknik tinju. Apakah kamu mengerti? Ada pandangan penuh tekad di mata anak kecil itu saat dia mengepalkan tinjunya dan menjawab, "Aku mengerti. Hanya dengan menanggung kesulitan terbesar aku dapat bangkit di atas semua orang lain." Jelas tidak bisa menyinggung kaisar, dan tidak bisa menimbulkan masalah tambahan bagi pejabat dari Kementerian Pendapatan, yang sudah berada di bawah banyak tekanan. Hanya dengan menghindari hal-hal ini ia dapat mempertahankan jabatannya sebagai pengawas prefektur. Ada pasang surut dalam hidup, dan ini sama saja di istana kekaisaran, dunia bisnis, dan juga dunia kultivasi. Keterpurukan sebagian orang mungkin juga menyebabkan munculnya kebahagiaan bagi sebagian orang lainnya. Misalnya, keputusan Chen Ping'an dan rekan-rekannya untuk membantu kota prefektur. Terlepas dari apakah mereka telah bertindak karena kebenaran atau belas kasih, mereka akhirnya dapat menuai hasil positif dari tindakan positif mereka. Setelah memeriksa barang rampasan mereka, Sui Wanxia dan Zhang Xianfeng menemukan bahwa mereka secara mengejutkan telah memperoleh keuntungan besar. Sui Wanxia telah memperoleh senjata baru yang kuat, sebuah pedang pendek yang ditinggalkan oleh murid tertua iblis Tuami. Pemilik pedang pendek ini sebelumnya adalah seorang kultivator iblis, tetapi ki pedang dari senjata ini secara tak terduga cerah dan menyilaukan setelah ditarik dari sarungnya. Itu sama sekali tidak tampak menyeramkan. Tidak hanya itu, tetapi jenderal berbaju besi itu juga telah mengembangkan hubungan yang kuat dengan seniman bela diri berjanggut besar setelah bertarung bersamanya. Dia sengaja melaporkan busur terbaik dan 5 anak panah mohist dari gudang prefektur sebagai hilang dan diam-diam memberikannya kepada Sui Wanxia. Sui Wanxia awalnya menolak untuk menerimanya. Hukum militer merupakan hal yang paling utama, dan terlepas dari keadaan di wilayah lain di negara pakaian warna-warni, kemungkinan besar Jenderal Ma menganut prinsip ini, dilihat dari caranya memimpin prajuritnya. Setelah mengetahui kekhawatiran Sui Wanxia, Letnan Jenderal itu tertawa terbahak-bahak. Karena dia menghargai temperamen seniman bela diri berjanggut besar itu, Letnan Jenderal itu telah mengungkapkan sebuah rahasia kecil dan mengatakan bahwa itu disetujui oleh Jenderal Ma. Pada awalnya, dia hanya berani meminta 1 anak panah. Namun, setelah Jenderal Ma memberitahu pengawas prefektur Liu tentang hal ini, pengawas prefektur melambaikan tangannya dan langsung mengubah laporannya ke Kementerian Perang, mengubah jumlah anak panah yang digunakan dari 16 menjadi 21. Zhang Xianfeng telah memperoleh 2 alat roh yang dalam kondisi buruk. Salah satunya adalah cangkir anggur yang rusak parah yang terbuat dari batu giok putih setipis kertas. Itu dapat secara otomatis menyerap energi spiritual dari langit dan bumi, dan akhirnya dapat membentuk tetesan embun yang diisi dengan energi spiritual setiap 5 hari. Zhang Xianfeng secara tidak sengaja memecahkan cangkir anggur saat meletakkannya di dalam kopernya, dan ini kemungkinan besar akan memengaruhi kecepatan pengumpulan energi spiritual dari alat roh tersebut. Ada juga sepasang sumpit legendaris dari Gunung Azur Divine. Satu sumpit diukir dengan huruf Gunung Dewa Biru, dan sumpit lainnya diukir dengan huruf Bambu Awan Dewa. Hanya dengan melihatnya, orang bisa tahu bahwa sumpit ini punya sejarah yang cukup panjang. Mengenai apakah sumpit ini benar-benar terbuat dari bambu awan dewa dari Gunung Dewa Biru,
ini masih belum bisa dipastikan. Namun, sumpit ini memang penuh dengan energi spiritual. Bagaimanapun, ini adalah peralatan spiritual yang diimpikan oleh para pemurni Qi di 5 tingkat bawah. Chen Ping'an tidak mengeluarkan kotak kayu biru dan pecahan emas dan perak dari patung emas Dewa Kota. Ini berkaitan dengan hal-hal penting, dan dapat membawa keberuntungan besar maupun kemalangan besar. Harta karun ini tidak seperti kura-kura gunung atau elang ular di kampung halamannya. Itu bukanlah hal-hal yang dapat diburunya dan dibagikan kepada teman-teman seperti Liu Xianyang. Jadi, Chen Ping'an hanya menunjukkan kepada mereka sepotong kayu hitam yang terbakar dan mangkuk putih dengan lukisan 5 gunung. Su Yuanxia tidak melihat sesuatu yang istimewa tentang mangkuk putih itu, tetapi dia mendecak lidahnya karena heran ketika dia melihat sepotong kayu hitam yang berat itu. Dia berkata bahwa ini adalah kayu yang tersambar petir, dan itu bukanlah jenis kayu yang dapat diproduksi begitu saja oleh pohon yang tersambar petir. Sebaliknya, sambaran petir itu pasti salah satu dari 5 jenis petir yang memiliki kekuatan surgawi, dan pohon yang tersambar petir itu juga harus selamat dari pertemuan itu, karena kayu yang mati tidak dapat menahan aura petir mistis dan kekuatan surgawi semacam itu. Su Yuanxia menimbang sepotong kayu hitam yang terbakar di tangannya dan terkekeh. Chen Ping'an, apakah kau percaya padaku ketika aku mengatakan bahwa seorang petani dapat mengubah sepotong kayu hitam ini menjadi pohon muda yang penuh vitalitas jika kau memberikannya kepada mereka? Chen Ping'an segera mengerti apa yang dia maksud. Ini adalah barang yang sangat berharga. Kantor prefektur secara simbolis menghadiahi mereka dengan 500 tael perak. Ini adalah tanda penghormatan kepada para kultivator yang saleh, dan juga sebagai cara berterima kasih atas kerja keras mereka. Pesilat berjanggut besar itu tidak mau menerima ini, dan pendeta Tao Zhang Xianfeng juga tidak mau menerima ini. Namun, Chen Ping'an memilih untuk menerima perak itu. Karena ini, Zhang Xianfeng bahkan menggodanya dan memanggilnya orang yang benar-benar kikir. Chen Ping'an hanya tersenyum sebagai balasannya. Anak laki-laki kecil dari kediaman klan Zhao bernama Zhao Shuxia, sedangkan gadis kecil yang coba dia lindungi bernama Luan Luan. Kemalangan mereka telah menjadi berkah tersembunyi, dan mereka berdua telah terbebas dari belenggu status rendah mereka sekarang. Mereka menjadi murid lelaki tua yang bernama Tuan Nelayan, dan Luan Luan bahkan telah menjadi murid langsung lelaki tua itu. Ketika Chen Ping'an berlatih meditasi berjalan di halaman setiap pagi, Zhao Shuxia akan berjongkok di samping pintu halaman dan mengawasinya dengan kedua pipinya di atas kedua tangannya. Chen Ping'an menutup mata terhadap hal ini. Apa yang dilakukannya adalah jurus-jurus dari panduan mengguncang gunung, dan dia tidak pernah menganggap buku panduan itu sebagai miliknya. Itu berarti dia tidak bisa sembarangan mengajarkan teknik-teknik tinju ini kepada orang lain, tetapi pada saat yang sama, dia tidak menganggap tindakan Zhao Shuxia yang mencuri teknik sebagai hal yang buruk. Anak kecil ini sangat baik hati. Jadi, Chen Ping'an sengaja melakukan 6 jurus meditasi berjalan lebih lambat dari biasanya. Dia melakukannya berulang-ulang. Pada hari terakhirnya di kantor prefektur, matahari bersinar terang di atas kepalanya. Musim panas telah tiba, dan semua hal telah matang sepenuhnya. Saat malam tiba, Chen Ping'an berkata kepada anak kecil itu, "Zhao Shuxia, bisakah kamu sungguh-sungguh berlatih jurus tinju ini 100.000 kali?" Anak kecil itu mengangguk dengan penuh semangat. "Jangan mengejar kecepatan, hanya stabilitas," Chen Ping'an memperingatkan. Lagi pula, kamu tidak boleh membuat kesalahan apapun saat melakukan 6 posisi. Hanya setelah melewati 6 posisi tanpa kesalahan, barulah bisa dianggap sebagai satu pukulan. Kamu harus mencapai 100.000 pukulan dalam 3 hingga 5 tahun. Ingat, kamu harus memulai lagi jika kamu membuat kesalahan. Kamu tidak boleh ceroboh dalam hal ini. Entah Chen Ping'an tidak akan berbicara, atau dia akan sangat cerewet dan cerewet. Anak laki-laki kecil berbaju biru dan gadis kecil berbaju merah muda di Downtrodden Mountain adalah yang paling akrab dengan hal ini. Chen Ping'an berpikir sejenak dengan hati-hati sebelum melanjutkan, berlatih teknik tinju adalah proses yang sangat bodoh. Zhao Shuxia, tentu saja kamu bisa menjadi orang pintar, kamu memang jauh lebih pintar dariku, tetapi kamu harus tahu bahwa semakin bodoh, semakin baik saat kamu berlatih teknik tinju. Apakah kamu mengerti? Ada pandangan penuh tekad di mata anak kecil itu saat dia mengepalkan tinjunya dan menjawab, "Aku mengerti. Hanya dengan menanggung kesulitan terbesar aku dapat bangkit di atas semua orang lain." Anak kecil yang cerdas secara alami itu benar-benar memahami prinsip ini. Chen Ping'an sangat geli, dan dia bertanya, "Apa yang ingin kamu lakukan setelah bangkit di atas semua orang lain?" "Aku akan membeli banyak pakaian musim dingin yang hangat untuk Luan Luan." Zhao Shuxia menjawab tanpa ragu. "Lalu bagaimana denganmu?" tanya Chen Ping'an. Anak laki-laki itu menyeka mulutnya dan menjawab dengan mata berbinar, "Aku akan makan makanan lengkap setiap hari." Senyum menghilang dari wajah Chen Ping'an. Dia sedikit mengernyit dan bertanya, "Hanya itu?" Anak laki-laki itu berasal dari keluarga miskin dan rendah, jadi dia secara alami terampil membaca ekspresi orang. Dia sedikit terganggu saat melihat kerutan wajah Chen Ping'an, dan dia takut dermawannya akan menganggapnya tidak ambisius.
Namun, dia benar-benar tidak punya pikiran lain saat ini, dan dia akhirnya tidak mau berbohong kepada Chen Ping'an. Pada akhirnya, dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan berkata dengan penuh penyesalan, hanya itu. Bagaimana makan makanan lengkap bisa cukup? Chen Ping'an sengaja memasang ekspresi tegas saat itu, tetapi ekspresinya melunak saat ini saat dia mengusap kepala anak kecil itu. Kamu juga perlu makan daging setiap kali makan, katanya dengan geli. Zhao Xuxia langsung tertawa seperti orang bodoh. Zhang Xianfeng, Liu Gaohua, dan Liu Qicheng berjongkok berjejer di bangku koridor. Luan-Luan duduk di pangkuan kakak perempuan Liu Gaohua, dan mereka agak jauh dari ketiga pria itu. Semua orang tersenyum geli saat melihat interaksi Chen Ping'an dengan Zhao Xuxia. Mereka telah menghadapi banyak tantangan selama waktu mereka bersama, dan ini adalah kasus langka dari pertemuan damai dan perpisahan yang damai. Pada siang hari berikutnya, Liu Qicheng meninggalkan kota prefektur bersama Chen Ping'an dan yang lainnya. Liu Gaohua dan kakak perempuannya, Zhao Xuxia dan Luan-Luan, serta sarjana tua-tua nelayan semuanya pergi untuk mengantar mereka. Mereka mengantar mereka sampai ke tempat peristirahatan 3 km dari kota. Ada pohon willow yang lembut di dekat tempat peristirahatan. Liu Qicheng dan Nona Liu dengan enggan berpamitan di bawah naungan pohon willow. Tidak ada yang tahu apa yang dikatakan Liu Qicheng kepadanya, tetapi ada sedikit senyum di wajah wanita itu meskipun dia sangat sedih. Jelas ada rasa emosi dan antisipasi yang kuat di matanya. Chen Ping'an menghampiri tuan nelayan dan menyerahkan uang kertas senilai 500 tael perak kepadanya. Dia juga memberinya jimat emas. Dia berkata bahwa ini adalah hadiah untuk tuannya atas nama Zhao Xuxia dan Luan-Luan, dan dia berharap tuan nelayan dapat menerimanya. Orang tua itu adalah orang yang terus terang, dan dia menerima hadiah itu tanpa ragu-ragu. Dia tersenyum dan memberitahu Chen Ping'an agar tenang. Dia berjanji bahwa dia pasti akan memperlakukan Zhao Xuxia dan Luan-Luan seolah-olah mereka adalah anak-anaknya sendiri. Dia pasti tidak akan membiarkan mereka menderita. Pada akhirnya, Chen Ping'an menangkupkan tinjunya dan berkata, Tuan nelayan, integritas moral Anda bahkan lebih tinggi dari gunung dan lebih panjang dari sungai. Itu adalah kata-kata pujian yang tulus dari lubuk hati Chen Ping'an. Karena itu, tidak sulit atau memalukan bagi Chen Ping'an untuk memberikan pujian yang begitu canggih untuk pertama kalinya. Lelaki tua itu memegang tangan kedua anak kecil itu sambil melihat keempat orang itu pergi. Dia terkekeh pelan dan berkata, dia memiliki aura abadi dan aura kesatria. Dia benar-benar bakat bangsa. Liu Gaohua dengan ringan menyenggol siku kakak perempuannya dan bertanya sambil tersenyum, kakak, ramuan ajaib apa yang diberikan Liu Qicheng kepadamu? Dia benar-benar mampu menghentikanmu menangis. Wanita itu tersenyum tipis dan menjawab, Liu Qicheng berkata bahwa dia pasti akan kembali untuk menikahiku begitu dia mencapai kesuksesan besar. Pada saat itu, dia akan berbicara hangat dengan ayah mertuanya dan meyakinkan ayah bahwa dia adalah menantu yang berbudi luhur. Liu Gaohua meringis dan berkata, kamu benar-benar percaya janji-janji kosong para sarjana. Kakak perempuannya memegang dadanya dan menatap punggung cendekiawan yang memiliki karangan bunga willow di kepalanya. Dia tampak seperti sedang kesurupan saat bergumam, semua novel memang seperti ini. Liu Gaohua merasa sedikit jengkel, dan meratap, berapa umurnya? Namun, dia masih mengenakan karangan bunga willow di kepalanya tanpa rasa malu? Bagaimana mungkin seorang sarjana miskin seperti dia mencapai kesuksesan besar? Kakak perempuannya menginjak kakinya, marah. Kamu tidak boleh berbicara tentang saudara iparmu seperti ini. Liu Gaohua buru-buru menarik kakinya karena kesakitan. Dia berdiri lebih jauh dari kakak perempuannya, dan dia melingkarkan tangannya di belakang kepalanya dengan sikap acuh tak acuh. Namun, tamparan keras bergema saat sebuah tangan mengenai kepalanya. Liu Gaohua berbalik dan hendak melepaskan rentetan makian. Namun, ketika dia melihat siapa yang memukulnya, dia merasa seolah-olah ada tangan yang kuat mencengkeram tenggorokannya. Dia tidak bisa berbicara apapun yang terjadi. Wajahnya menjadi merah karena kelelahan, dan dia akhirnya berteriak, ayah. Kakak perempuannya bahkan lebih khawatir dan tegang. Kepala prefektur Liu telah mengganti pakaian resminya dengan jubah biru milik para sarjana. Ia berdiri di antara putra dan putrinya dan bertanya, kalian berteman dengan Chen Ping'an? Liu Gaohua tidak dapat menentukan suasana hati dan niat tersembunyi ayahnya saat ini, jadi dia dengan hati-hati menjawab, kurasa begitu. Pengawas prefektur Liu melirik putranya dan terkekeh dingin. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, dan dia berbalik dan berjalan ke arah tuan nelayan. Dia mulai membahas moralitas dan kebajikan dengan lelaki tua itu. Nona Liu diam-diam menepuk dadanya. Seolah-olah beban berat telah terangkat dari pundaknya. Kakak, apakah aku mengatakan sesuatu yang salah lagi? Liu Gaohua bertanya dengan lembut. Dia geli dengan kemalangannya, dan dia menjawab, kamu telah salah berkali-kali sehingga itu tidak penting lagi. Ini adalah situasinya saat ini. Apa yang kamu takutkan? Liu Gaohua mendesah sedih. Mereka berdua tidak berani mengikuti ayah mereka, jangan sampai dia memutar matanya ke arah mereka lagi.
Mereka bahkan lebih takut dimarahi olehnya. Jadi, mereka mengikutinya dari jarak yang sesuai. Zhao Shuxia tiba-tiba melambat dan berjalan di samping Liu Gaohua. Ia mendongak dan berkata pelan, "Kakak Liu, guruku memujimu sebagai orang baik, mengatakan bahwa kau baik hati dan memiliki rasa bakti kepada orang tua. Ayahmu sangat rendah hati tentang hal ini, dan ia berkata bahwa kau cukup baik untuk tidak mempermalukan keluarga." Liu Gaohua baru saja mempertanyakan kemampuan Liu Qicheng untuk mencapai kesuksesan besar, tetapi ia justru mendapat komentar seperti itu tak lama setelah itu. Ia buru-buru berlari ke sungai, mengatakan bahwa ia perlu mencuci mukanya. Sekelompok orang itu dapat menikmati momen langka kedamaian dan relaksasi saat mereka perlahan berjalan kembali ke kota prefektur di sepanjang jalan resmi. Mereka berpapasan dengan seorang anak laki-laki muda yang tampan saat melakukannya. Ada segenggam ranting pohon willow di tangan anak laki-laki itu, dan ada juga tanda merah di dahinya. Ia benar-benar sangat tampan. 3 hari kemudian, Chen Ping'an dan 3 rekannya bermalam di sebuah kuil tua dan kumuh. Kuil ini terletak di jalan setapak pegunungan terpencil yang mengarah ke negara Water Chombing. Kepala prefektur Liu telah memberitahu mereka tentang hal itu, mengatakan bahwa dia telah mendengar tentang stasiun feri aneh di Gunung Naga Bumi di negara sisir air yang tidak disebutkan dalam catatan resmi. Sangat mungkin bahwa ini adalah tempat yang dicari Chen Ping'an. Mungkin ini adalah stasiun feri tempat para dewa dari pegunungan pergi untuk menangkap kapal yang berlayar melintasi lautan awan. Ketika mereka tiba di stasiun feri itu, Sui Wanxia akan mengucapkan selamat tinggal kepada Chen Ping'an dan Zhang Xianfeng dan pergi sendiri ke negara Azur Phoenix di tenggara benua botol harta karun timur. Dia akan membawa abu temannya kembali ke kampung halamannya. Sementara itu, tujuan Liu Qicheng adalah suatu tempat di barat daya benua botol berharga timur. Itu adalah tempat yang belum pernah didengar oleh yang lain sebelumnya. Bahkan Sui Wanxia yang berpengetahuan luas dan sering bepergian pun belum pernah mendengar tentang tempat ini sebelumnya. Kuil yang terbengkalai itu cukup menyeramkan di malam hari. Patung-patung 4 raja surgawi telah runtuh ke tanah, dan kuil Buddha itu juga sangat besar dan luas, memungkinkan hembusan angin yang menakutkan bertiup bebas. Suara burung hantu malam kadang-kadang bergema di hutan di sekitarnya tanpa peringatan juga. Liu Qicheng sangat ketakutan sehingga bibirnya pun gemetar. Meskipun mereka duduk di sekitar api unggun, Liu Qicheng tetap berjalan sedekat mungkin dengan seniman bela diri berjanggut besar itu. Dia merasa Sui Wanxia adalah yang paling menakutkan dari semuanya, jadi dia pasti bisa menekan hantu dan entitas yin apapun di sekitarnya. Dia kemungkinan besar tidak bisa mengandalkan anak muda seperti Chen Ping'an dan Zhang Xianfeng. Mengenai hantu tua berdandan yang hidup di dalam tubuhnya, Liu Qicheng tidak pernah menganggapnya sangat kuat. Dia bahkan tidak berada di tingkat inti emas, dan dia hanya bisa bersembunyi di dalam tubuhnya dan membanggakan kemampuannya. Jika dia benar-benar kuat, lalu bagaimana dia bisa ditekan dan dikurung selama bertahun-tahun? Bagaimana dia bisa membutuhkan bantuan Liu Qicheng untuk melarikan diri? Dengan mengingat hal ini, seberapa kuatkah dia sebenarnya? Lagi pula, makhluk abadi sejati mana yang tidak memiliki aura ilahi dan halus? Siapa yang akan mengenakan jubah merah muda untuk berjalan-jalan di kota? Bagaimanapun, bahkan Liu Qicheng merasa malu untuknya. Iblis yang diberi julukan, hantu tua berdandan, oleh Liu Qicheng sangat menyadari pertemuan dan pengalaman tuan rumahnya. Namun, Liu Qicheng akan kehilangan sebagian ingatannya setiap kali iblis tua itu menguasai tubuhnya dan mengenakan jubah tau merah muda. Dia hanya akan mengingat kejadian sebelum dan sesudah dia dirasuki. Hal ini membuat Liu Qicheng merasa sangat marah. Ketika ia menikahi seorang istri yang sangat cantik di masa depan, dan memiliki gundik-gundik yang cantik jelita dan pelayan-pelayan yang rupawan, apa yang akan ia lakukan jika ia tiba-tiba pingsan setelah naik ke tempat tidur bersama mereka? Ia akan kehilangan semua indera dan ingatan, dan hari sudah pagi ketika ia membuka matanya lagi. Tidak hanya itu, ia juga akan berpakaian lengkap dan keluar dari tempat tidur. Seberapa burukkah itu? Yang terpenting, kepada siapa ia bisa mengadu? Siapa yang akan mengerti kesusahannya yang unik? Liu Qicheng berjongkok dengan pantatnya terangkat tinggi ke udara saat ia mengulurkan tangannya untuk menghangatkan diri di atas api unggun. Wajahnya dipenuhi dengan kecemasan. Ia benar-benar khawatir dengan situasinya. Kuil tua itu diselimuti kegelapan malam, dan Liu Qicheng menjadi semakin takut saat ia melihat ke kiri dan ke kanan. Untungnya, Sui Wanxia masih minum di sampingnya, dan pendeta Tao Zhang Xianfeng masih berlatih ilmu pedang dengan pedang kayu persiknya di dekatnya. Hal ini membuat Liu Qicheng merasa sedikit tenang. Sementara itu, Chen Ping'an telah menjelajah lebih jauh untuk mencari kayu bakar dan ranting-ranting kering untuk menyalakan api lagi guna memasak. Liu Qicheng benar-benar terkesan oleh anak muda ini. Dia sama sekali tidak takut, dan juga sangat berpikiran sederhana. Dia akan berlatih 2 teknik tinju yang sama berulang-ulang, hari demi hari. Tidak ada yang dapat menghentikannya untuk melakukannya. Liu Qicheng merasa bahwa dia sudah akan menjadi pelajar yang sangat baik di Lakeview Academy jika dia belajar setengah dari giat Chen Ping'an dalam melatih teknik tinjunya.
Tidak lama kemudian Liu Qicheng melihat Chen Ping'an berlari kembali. Selain seikat besar ranting kering di tangannya, ada juga barang tua sepanjang sekitar 4 atau 5 kaki di tangannya. Chen Ping'an bertanya kepada yang lain apa itu dan apakah itu bernilai uang. Liu Qicheng memutar matanya dan mengejek, itu hanya tempat lampu tinggi untuk menyalakan lampu minyakmu. Keluarga miskin hanya mampu membeli tempat lampu pendek, dan mereka tidak akan terlalu rewel tentang hal-hal semacam ini. Menurut beberapa buku sejarah tidak resmi, sebuah kuil Buddha yang disebut kuil hutan dulunya adalah kuil terkaya di antara banyak kerajaan di benua botol harta karun timur. Bahkan, kuil ini bahkan lebih kaya daripada kaisar. Bukankah ini tindakan pemberontakan? Karena itu, ada beberapa gerakan untuk menghancurkan agama Buddha. Jika tempat lampu di tanganmu benar-benar baru, maka itu mungkin memang bernilai uang. Namun, itu tidak lain hanyalah tumpukan besi tua sekarang. Harganya hanya beberapa koin tembaga. Chen Ping'an merasa sedikit kasihan. Setelah meletakkan ranting-ranting kering itu, ia bergegas berlari untuk mengembalikan tempat lampu yang tinggi itu ke tempatnya semula. Liu Qicheng mengusap dahinya. Ia merasa agak malu bepergian keliling dunia dengan orang desa seperti Chen Ping'an. Setelah Chen Ping'an selesai memasak, Liu Qicheng memilih dan memilah makanannya saat makan malam. Ia kemudian membentangkan selimut dan bersiap untuk tidur. Seniman bela diri berjanggut besar itu berbaring dan langsung tertidur setelah minum sepuasnya. Dengkurannya seperti gemuruh guntur. Zhang Shanfeng bertanggung jawab atas tugas pengintaian selama paruh pertama malam, dan Chen Ping'an bertanggung jawab untuk paruh kedua. Chen Ping'an berjalan berkeliling untuk mengumpulkan dan merapikan patung-patung bodhisattva dan Raja Surgawi yang rusak terlebih dahulu. Ia kemudian memindahkannya ke sudut-sudut tempat patung-patung itu tidak akan tertiup angin dan hujan. Setelah menyelesaikannya, ia mulai berlatih meditasi berjalan di tanah kuil yang bergelombang. Menurut Liu Qicheng, pukulan Chen Ping'an sangat lambat sehingga waktu yang dibutuhkannya untuk melancarkan satu pukulan saja sudah cukup baginya untuk menikmati tidur panjang yang nyenyak. Namun, Chen Ping'an tiba-tiba mulai mempercepat gerakannya selama paruh kedua sesi latihannya. Pada akhirnya, pukulannya menjadi secepat kilat. Angin bersiul di sekelilingnya. Namun, setelah beberapa saat, Chen Ping'an mulai melambat lagi. Zhang Shanfeng berjalan mendekat dan memperhatikannya sebentar. Kemudian, dia tersenyum dan bertanya, "Ada apa? Apakah ada sesuatu yang membebani pikiranmu?" Chen Ping'an berdiri diam dan melepaskan posisi tinjunya. Ada kejengkelan dalam suaranya saat dia menjawab, "Aku telah mencapai penghalang ke level berikutnya, tetapi aku tidak dapat melewati penghalang ini apapun yang terjadi. Ini terasa sangat membuat frustrasi." Zhang Shanfeng tersenyum dan berkata, "Oh, jadi kamu ingin naik ke tingkat berikutnya? Kamu ingin menjadi Grandmaster seni bela diri tingkat keempat yang lebih rendah sebelum usia 20? Ini akan sangat mengesankan bahkan di benua Rit lengkap." Chen Ping'an menghela napas dan mengungkapkan, "Sebelum berangkat, seseorang mengatakan kepadaku bahwa sebaiknya aku naik ke tingkat pemurnian ki seni bela diri sebelum aku tiba di kota naga tua." Tiba-tiba, lonceng pendeteksi iblis di atas barang bawaan Zhang Shanfeng tiba-tiba mulai bergetar dan berdering keras. Zhang Shanfeng menegang dan berseru, "Ada ki iblis yang mendekati kuil." Chen Ping'an mengangguk dan menyarankan, "Singkirkan dulu lonceng pendeteksi setan, jangan sampai kita memberitahu lawan tentang kehadiran kita." Seniman bela diri berjanggut besar itu duduk tegak dan tertawa terbahak-bahak. "Bisnis kita bertiga benar-benar berjalan baik. Kita bahkan tidak bisa menghentikan keberuntungan untuk mencari kita." Setelah tertawa beberapa saat, Su Yuanxia membelai jenggotnya dan meletakkan tangannya di gagang kedua pedangnya. Suaranya serius saat berkata, "Tapi ingatlah ini. Saat membunuh iblis dan melenyapkan iblis, tetap hidup adalah prioritas utama kita." Chen Ping'an dan Zhang Shanfeng saling tersenyum. Pendeta Tao muda itu terkekeh dan berkata, "Aku masih punya jimat gerakan ilahi." Setelah memeras otaknya sejenak, Chen Ping'an bergumam, "Aku bisa berlari sangat cepat.